warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini kita akan ada agenda webinar lanjutan seperti di minggu lalu, dan untuk pembahasan hari ini adalah webinar pembelajaran berbasis. Baik Bapak Ibu hadirin, yang pertama yang kami hormati Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Wiwi Robiatul Adawiyah MSc PhD. Yang kami hormati Wakil Dekan 1 Bapak Yuda Aryo Sudipyo PhD, Wakil Dekan Bidang 2 Dr. Ratno Purnomo SEMSI, dan Wakil Dekan Bidang 3 Ibu Istiqomah SEMSC PhD. Yang kami hormati narasumber kita pada hari ini, alhamdulillah bergabung di sini Bapak Dr. Dwi Indra Purnomo, STP MT. Pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Baik, Bapak Ibu hadirin, dosen FEB Unsud. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga senantiasa sehat. Syukur kehadirat Allah SWT yang rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini bisa berjumpa secara virtual untuk agenda webinar pembelajaran berbasis proyek, dan izinkan saya selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama, sambutan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini yang akan dilaksanakan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman. Acara yang kedua, pembacaan CV moderator. Acara yang ketiga, yaitu acara inti pemaparan materi oleh narasumber kita. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baiklah Bapak Ibu hadirin, tidak perlu berlama-lama lagi, kita awali agenda kita yang pertama, yaitu sambutan, sekaligus berkenan membuka acara pada pagi hari ini. Beliau, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Wiwi Robiatul Adawiyah, MSc PhD, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, dan Wakil Dekan Bidang Mahasiswa dan Alumni. Yang saya hormati Bapak Dr. Dwi Indra Purnomo STPMT selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Wakil Dekan Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran. Yang saya hormati dan saya cintai Bapak dan Ibu teman-teman dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman. Alhamdulillah, ini adalah salah satu webinar yang memberikan wawasan baru kepada kita, ya, karena dengan adanya indikator kinerja utama, kita diminta untuk melakukan perubahan dalam pola pembelajaran, ada yang berbasis kasus dan ada yang berbasis proyek. Jadi Pak Dwi, ini adalah hal yang baru buat kami gitu. Jadi nanti mohon Bapak berkenan memberikan ilmunya dari A sampai Z kepada kami agar kami dapat menjalankannya nanti itu dengan baik. Selanjutnya saya juga berharap Pak Dwi selaku narasumber kita pada pagi hari ini berkenan juga memberikan semacam advice jika nantinya kita mengalami kesulitan di dalam implementasi dari pembelajaran berbasis proyek ini. Ya, namanya aja baru belajar ya Pak, memang masih harus dituntun gitu. Mudah-mudahan Pak Dwi selalu sehat dan memiliki waktu walaupun hanya sebentar gitu untuk memberikan arahan atau coaching kepada kami yang ada di FEB Unsud ini. Bagi teman-teman, alhamdulillah terima kasih atas antusiasnya untuk hadir pada pagi hari ini. Ya memang begitulah ya. Yang perubahan itu adalah sunnatullah, sesuatu yang pasti terjadi gitu. Jadi kita mau nggak mau
harus mempelajari hal yang baru. Mungkin hari ini kita belajar pembelajaran berbasis proyek, kedepannya lagi ada lagi pola pembelajaran lain yang dianggap lebih tepat untuk menyiapkan alumni atau lulusan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Jadi saya berharap teman-teman nanti bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir yang sudah dirancang oleh panitia dari jam 9 sampai jam 11.30. Dan juga nanti tentunya akan ada kesempatan untuk berdiskusi. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia atas kerja kerasnya mempersiapkan acara ini mulai dari menghubungi pembicara, menyiapkan prasarananya dan seterusnya sehingga kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Memenuhi permintaan dari panitia dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini pembelajaran bermanfaat untuk kita semua, meningkatkan pengetahuan. Marilah dengan ini saya nyatakan kegiatan webinar pembelajaran berbasis proyek dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Wiwi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan segera memasuki agenda inti kita pada pagi hari ini, dan sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV moderator kita. Moderator kita pada pagi hari ini, nama lengkap beliau Bapak Dr. Nur Khairul Afif. Beliau lahir di Banjarnegara 18 Februari. Beliau menyelesaikan program Doktor Ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran tahun 2016. Kemudian program Magister Sains Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran di tahun 2014. Dan beliau saat ini sebagai Ketua Jurusan Manajemen FEB Unsud. Dan beliau juga pernah sebagai koordinator program studi S1 Pendidikan Ekonomi FEB Unsud. Dan saat ini juga sebagai Kepala Laboratorium Multimedia dan Konten Kreatif di FEB Unsud. Baik Bapak Ibu hadirin, tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita sambut moderator kita pada pagi hari ini. Kepada beliau, Bapak Nur Khairul Afif, kami persilahkan. Baik. Terima kasih Mbak Siwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang saya hormati, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, dan Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah SWT sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan agenda kita yang terkait dengan workshop untuk pembelajaran ya berbasis project, webinar pembelajaran berbasis project, dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Pak Dwi Purnomo. Ya. Alhamdulillah mungkin sudah lama ya Pak Dwi untuk yang tatap muka terakhir sudah di Cirebon ya, sudah 2 tahun yang lalu. Mudah-mudahan alhamdulillah sudah berkenan untuk diganggu kembali Pak Dwi untuk ya memberikan sharing ilmunya terkait dengan berbagai pembelajaran berbasis project dan beberapa hal yang mungkin Pak Dwi, pengalaman Pak Dwi dalam mengelola komunitas sehingga itu bisa memberikan pencerahan kepada dosen-dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Namun demikian sebelum acara dimulai, mohon panitia dibantu untuk menyampaikan, saya bacakan CV Pak Dwi Purnomo. Silakan Mbak Mani. Ini Pak Dwi Purnomo, CV beliau lahir di Bandung ya. Beliau lahir di Bandung, pendidikan di S1 Teknologi Pertanian tahun 2003 di Universitas Padjadjaran, kemudian S2-nya di ITB dan S3-nya di IPB ya. Dan beliau konsisten untuk pengembangan di bidang pertanian, dan beliau sudah mendapatkan berbagai penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan mudah-mudahan Pak Dwi bisa menyampaikan beberapa poin yang nanti
bisa kita ambil dari beberapa pandangan terkait dengan bagaimana manajemen apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis project. Sebelumnya kita sudah melaksanakan webinar di minggu sebelumnya. Kita mengundang narasumber dari UGM, Pak Tambang, terkait dengan case-based learning, dan nanti bisa perbedaan mendasar dan apa nanti implementasinya seperti apa. Barangkali Pak Dwi bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Sudirman. Baik, silakan Pak Dwi, kami persilakan untuk menyampaikan paparan pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Mas Afif. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya Mas Afif, udah lama banget nggak ketemuan nih. Ibu Dekan yang saya hormati, Bapak, Ibu Wakil Dekan, terima kasih banyak, dan teman-teman, senang sekali bisa bertemu. Sempat juga mampir ke kampus di sana, saya senang sekali, sudah rindu juga mampir ke sana, mudah-mudahan ada kesempatan lagi. Saya izin share screen ya Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya ingin bercerita tentang project based learning yang paling baru, yang baru saja diselesaikan oleh Universitas Padjadjaran. Ini alamatnya di Instagram ya. Di Instagram alamatnya adalah Unpad Lead and Lead. Ini salah satu project learning yang digunakan dalam skala grande ya, skalanya besar sekali di Universitas Padjadjaran. Saya akan memberikan learning journey-nya dulu sebelum kita masuk ke project based learning. Jadi ingin bercerita bagaimana sih gambaran melakukan project-project dan persiapan-persiapannya apa saja yang dilakukan. Nah, kebetulan kami melakukan proses project based learning sudah cukup lama, tetapi untuk menginstitusionalisasinya memang ini butuh PR ya, butuh perjalanan yang cukup panjang, tetapi bukan berarti untuk tidak dilaksanakan segera. Jadi learning by doing istilahnya. Nah, di sini saya akan cerita dulu sebelum ke materi. Jadi di Unpad baru saja selesai tentang TPB, yaitu tahapan persiapan bersama, yaitu mengintegrasikan 5 mata kuliah, yaitu 4 mata kuliah wajib kurikulum MKWK, yaitu Pancasila, Agama, Bahasa Indonesia, dan juga Kewarganegaraan. Kemudian 1 mata kuliah penciri Universitas Padjadjaran, yaitu Olah, Kreativitas, dan Kewirausahaan. Nah, kami mulai luncurkan waktu itu kira-kira bulan Agustus 2021, kita meluncurkan project based learning secara masif di Unpad. Kemudian di sini kami pelan-pelan untuk mensosialisasikan apa itu project based learning dalam konteks TPB. Nanti Bapak dan Ibu juga bisa dilakukan dalam konteks fakultas ya. Karena kalau project based learning ini memang baiknya adalah integrasi beberapa mata kuliah. Karena kalau misalnya satu mata kuliah project agak berat, nanti teman-teman mahasiswa jadi banyakkan tugasnya terlalu beyond gitu, karena projectnya satu tetapi bisa ditelaah dari beberapa mata kuliah. Nah, ini beberapa contoh tentang mata kuliah yang terlibat apa saja. Misalnya ini ada Agama, Pancasila, Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan, berapa SKS, kemudian bagaimana cara pekerjaannya, buku panduannya seperti apa, kemudian ini terus sampai ke tahapan-tahapan projectnya. Nah, di Instagram ini juga dijelaskan tentang tahapan proyeknya yang akan kita bahas sampai siang ini, Bapak dan Ibu. Dari 16 pertemuan itu, tanggalnya berapa, proyeknya apa aja, menggunakan tahapan-tahapan apa saja. Jadi nanti ini akan menambah RPS-nya 1 kolom. Jadi kalau RPS-nya biasanya 1 kolom, bab 1 bahas apa, tapi nanti RPS-nya tambah 1 tentang periode proyeknya. Jadi hanya menambah 1 kolom saja tentang pelaksanaan proyeknya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Nanti kita akan coba eksplorasi dari segi teoritisnya. Tahapan proyeknya misalnya menentukan topik, mengenalkan area topik, riset area topik, data, analisis, kepentingan terhadap masa depan, analisis mendalam, problem statement, kemudian juga ada kriteria solusi, sampai ke peluncuran dan juga retrospektif. Nah, ini tahapan-tahapan proyeknya secara cepat kira-kira seperti ini. Kemudian ini adalah tahapan-tahapannya, setiap minggu kegiatannya apa gitu ya. Kemudian ada beberapa pengayaan dari kampus, dari Bu Rektor, dari dekan, dari tokoh-tokoh tentang, karena ini topiknya keunpadan, maka kita akan ngobrolin ini kalau di sini adalah tentang keunpadan. Nah, ini salah satu contoh bagaimana proyek itu dilakukan. Di sini adalah bagaimana keterkaitan antar mata kuliah. Nanti juga kita akan coba belajar sharing tentang bagaimana mengkaitkan mata kuliah satu dengan mata kuliah lainnya dalam sebuah
project gitu ya, karena perlu diingat lagi kalau project satu mata kuliah terlalu berat tampaknya nanti setiap mata kuliah project maka proyeknya terlalu banyak. Nah ini kami coba di guiding, ini contoh-contohnya, kemudian ini ke atas sampai ke pelaksanaannya, sampai bagaimana melengkapinya dengan pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Jadi kami banyak membuat yang LMS, Learning Management System, di mana semua mata kuliah memiliki LMS, Learning Management System, yang isinya substansi mata kuliah. Kemudian kelas-kelasnya banyaknya diisi dengan diskusi dan project. Gitu. Beberapa LMS seperti ini. Kemudian kita lihat ini adalah beberapa projectnya. Di Unpad ini di tahun pertama, kita memiliki 400 project yang terintegrasi yang dialamatkan untuk mengangkat small medium enterprises ya, SME atau UMKM dengan konteks SDG. Beberapa topiknya adalah misalnya pembangunan lingkungan yang ada di SDGs, ini topik-topiknya. Ini adalah beberapa contoh produknya. Kami sengaja untuk membuat artefak agar tidak hilang, termasuk di YouTube dirapihkan sehingga kita bisa memiliki artefak proyek-proyek apa saja yang sudah dikembangkan, dan ini sampai dengan 400 proyek. Nah, ini adalah salah satu contoh, Bapak dan Ibu bisa lihat di Instagramnya. Kemudian saya akan coba ke konsepnya. Saya juga serahkan linknya di chat. Yang pertama di chat ada MyRoboard. Nanti kita akan berlatih sedikit ya, Mas Afif, Bu Dekan, dan teman-teman pakai MyRoboard. Kemudian kita akan beranjak dulu ke bagaimana merancang kuliah berbasis proyek. Oke, sebentar, saya cari dulu. Oke, jadi untuk berbasis proyek ini memang menjadi menarik karena sesuai dengan cita-cita misalnya ya, karena kita ingin sekali untuk menjalankan pembelajaran yang outcome based education. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini adalah salah satu hal penting untuk kita lakukan karena akan mendukung salah satu tujuan OB ya, outcome based education. Saya izin share screen lagi. Kita lebih banyak diskusi ya Bapak dan Ibu, saya izin share screen. Nah, ini merancang mata kuliah berbasis proyek. Memang tidak bisa dipungkiri lagi karena arah perjalanan pendidikan saat ini shifting ya, dari era pre-industrial, industrial ke post-industrial. Begitu juga dengan perbedaan karakter generasi X, Y, Z. Apalagi sekarang kita udah masuk ke generasi pandemians ya. Generasi pandemians itu adalah anak-anak kita yang sudah terlalu lama 2 tahun di depan komputer, kemudian agak punya challenge untuk mengadopsi pembelajaran secara luring dan daring, dan kemudian nanti ke aspek sosial dan lain-lainnya akan sangat berpengaruh. Oleh karena itu, kenapa sih project-based learning ini menjadi menarik? Karena memang akan sangat sesuai, karena justru ini pendekatannya adalah problem-based learning yang kemudian diaktualisasikan dalam sebuah project sehingga dia menghasilkan solusi. Jadi yang menarik dari project ini adalah, pertama adalah meningkatkan critical thinking anak-anak, karena dia harus memahami masalahnya apa. Kemudian project-nya adalah bentuk solusi atau kreativitas. Jadi jika misalnya kita menggabungkan antara kreatif dan kritis, yang pertama adalah kritis, yaitu peka terhadap permasalahannya, yang kedua adalah kreatif, yaitu tahu solusinya, sehingga kita belajar keduanya, yaitu critical thinking dan juga creative thinking. Nah, ini menjadi penting karena responnya adalah untuk merespon perubahan tatanan dunia, ada juga perubahan era post-industrial, perubahan tata organisasi, ada perubahan aktivitas, dan perubahan tata kerja. Nah, oleh karena itu, disinilah ada beberapa paradigma yang memang bergeser, dan ini memang saya kira teman-teman dosen sudah mengetahuinya ya, tetapi kita akan coba untuk menekankan lagi dalam proyek-proyek ini. Ternyata memang kita mendekati pada paradigma pendidikan entrepreneurial. Pendidikan entrepreneurial itu bukan untuk menjadikan pengusaha ya, tetapi justru keterampilan entrepreneurial skills-nya, yaitu critical thinking sama creative thinking yang digali. Sehingga ada pergeseran antara paradigma lama, yaitu konten, ke proses. Jadi fokusnya di konten dan proses. Dari kepemilikan juga bukan hanya di dosen, tapi juga geser ke mahasiswa. Kemudian juga ekspektasinya bukan tentang apa, tapi mengapa, bagaimana, dan bagaimana jika. Dan kepemimpinan ini juga nempelnya bukan di
keahlian, tetapi justru di facilitating. Jadi kemampuan anak-anak tuh bukan saya sebagai ahli, tetapi dia juga bisa mengungkapkan keahliannya dalam konteks sebagai fasilitator. Karena nanti ke depan anak-anak ini akan menjadi fasilitator di masyarakat untuk memberikan impact yang lebih luas dengan keahliannya. Kemudian juga mahasiswanya tidak pasif, tapi generator, dan proyek ini sifatnya eksperimentasi sehingga kesalahan akan dijadikan sebagai ajaran. Fleksibel ini karena sinkronus asinkronus, nanti kita akan cerita lebih detail, dan penekanannya pada mempraktekkan. Memang ini paradigma pergeseran pembelajaran ya, dari paradigma lama ke paradigma baru. Mas Afif, saya bisa dipotong ya, kalau teman-teman Bapak Ibu dosen mau langsung bertanya silakan nanti sambil berdiskusi lebih enak kayaknya. Jangan sungkan-sungkan untuk raise hand ya. Nah, ini juga membuat sebuah fakta bahwa ini diadaptasi dari piramida pembelajaran National Training Laboratories, Bethel ini tahun 2011, bahwa memang sekarang eranya sudah geser ya, bahwa ketika model-model pembelajaran itu ceramah, ketika kita terjebak misalnya di video, apalagi itu sangat rendah karena ceramah, 10% ceramah, 20% retensinya adalah membaca, 30% audiovisual, demonstrasi 40%, kemudian diskusi 50%, tek 75%, dan mengajarkan orang lain. Nah, di project based learning ini mengarahkan teman-teman mahasiswa kita untuk menjadi individu pembelajar dengan mengarah pada outcome based education, sehingga dia lebih tertarik untuk mendemonstrasikannya, mendiskusikannya, mempraktekkannya, sekaligus mengajarkan orang lain. Sehingga nanti kemampuan-kemampuan ini akan diramu dalam konsep flexible flipped classroom. Flexible flipped classroom itu adalah ketika dia belajar di rumah melalui LMS, mendengarkan dosennya berceramah, kemudian mendengarkan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, kemudian dia membaca dan mencari audiovisual, tetapi dalam proyeknya di kelas sinkronus, asinkronus, atau flipped classroom, maka dalam sesi-sesi perkuliahan ini akan lebih banyak demonstrasi, diskusi, praktek, dan mengajarkan orang lain. Jadi komponen-komponen ini akan ada semuanya dalam project based learning, sehingga nanti tahapan-tahapannya dibagi menjadi 3 tahap dalam flipped classroom, yaitu sebelum, di kelas, dan sesudah kelas. Sehingga kegiatan-kegiatan ceramah sampai dengan mengajarkan orang lain, terutama pada kelompok intinya, itu akan tetap terjadi. Sehingga harapannya piramida pembelajaran ini bisa sempurna, mudah-mudahan, dengan pemahaman yang lebih baik lagi. Kemudian Bapak dan Ibu, ini juga mengingatkan lagi era-era pekerti mungkin ya dulu ya, karena taksonomi Bloomnya mengarahkan seperti ini. Jangan lupa bahwa ada step-stepnya, bahwa dimulai dari pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisa, sintesa, dan evaluasi. Itu adalah taksonomi Bloom yang orisinal, tetapi dari taksonomi Bloom perubahan justru di ujungnya itu mencipta, gitu ya. Mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisa, mengevaluasi, dan mencipta. Kerumitannya bisa dilihat dari variabelnya sebenarnya, jadi tidak terlalu kompleks. Jadi semakin kompleks semakin tinggi. Kemudian mengingatkan lagi ini dulu sebelum kita ke project based learning tentang taksonomi Bloom revise ya, bahwa di model ini beberapa blocks yang diwarnai adalah contoh dari learning objective yang secara umum dilakukan oleh berbagai macam kombinasi dari proses kognitif dan proses pengetahuan. Sehingga harapannya dari beberapa proses kognitif dan juga konsep dimensi pengetahuan ini bisa diramu dalam beberapa mata kuliah. Oleh karena itu, memang sangat disarankan project based learning itu ada multi ya, 2 mata kuliah minimum misalnya begitu, sehingga dia tidak memberatkan. Kecuali misalnya Bapak dan Ibu memiliki mata kuliah yang besar-besar SKS-nya ya, seperti 6 SKS atau 8 SKS atau 20 SKS dalam MKBM misalnya. Nah, ini menarik, MKBM itu 20 SKS, kemudian kadang-kadang jadi, wah gimana nih ya menawarkannya dan apakah saja step by step-nya. Jadi dalam model ini mengingatkan kembali saja Bapak dan Ibu bahwa ini menunjukkan contoh dari capaian pembelajaran yang secara umum dilakukan oleh setiap kombinasi cognitive process dan juga knowledge dimensions. Jadi mengingatkan lagi bahwa ada knowledge dimension, ada cognitive process dimension,
di mana knowledge dimension itu adalah terkait dengan faktual, konseptual, prosedural, dan juga metakognitif. Dari kognitif dimensinya biasanya ada remember, understand, apply, analyze, evaluate, dan create. Mungkin nanti Bapak dan Ibu akan dipusingkan dengan kompetensi misalnya yang C berapa nih, C berapa gitu ya. Kita nggak ngebahas itu dulu, tetapi lebih ke kemampuannya bahwa untuk mencapai sesuatu itu perlu dalam sebuah project, misalnya kenapa kita meng-create. Jadi di atas di sini ada create, bahwa dimulai dengan kemampuan dia ngelis gitu ya, mengumpulkan data, merekognisi, mensummarize, kemudian dia bisa mengklasifikasi, kemampuan dia recalling, kemampuan dia respond, kemampuan dia clarify, kemampuan dia provide sehingga dia bisa membawakan, kemudian juga kemampuan dia memilih, mendiferensiasikan, mengintegrasi, kemudian kemampuan dia mengidentifikasi, memprediksi, menggunakan, deconstruct atau reconstruct, ya, kemudian refleksi, penilaian, kemudian determine, check, sampai generate, assemble, sama design, dan juga create. Nah, oleh karena itu, project-based learning itu biasanya jika kita sudah mengarah pada sebuah kemampuan penciptaan dengan level yang tidak begitu kompleks, misalnya, oleh karena itu biasanya dia akan memiliki kemampuan dimensi knowledge dan juga proses dimension ini. Nah, yang menarik sebenarnya adalah prosesnya itu kita bisa menghadirkan big why sama masyarakat atau sama mahasiswa, kenapa dia penting untuk mempelajari mata kuliah ini. Karena salah satu hal yang menjadi challenge dalam pembelajaran mata kuliah itu bukan tentang substansinya, tetapi justru membangkitkan kenapa mata kuliah ini penting gitu. Kenapa mata kuliah ini perlu jadi serius mengerjakannya. Karena pertemuan-pertemuan pertama biasanya kita perlu mereka kritis sehingga mereka menemukan big why-nya kenapa mata kuliahnya penting. Nah, kalau misalnya mata kuliah ini penting dan mereka sadari, biasanya mereka punya eagerness atau kemauan untuk belajar lebih dalam sehingga dia akan mencari tahu lebih banyak. Ada yang ingin tanyakan dulu Bapak dan Ibu mungkin? Silahkan. Baik, silakan Bapak Ibu. Jika yang akan bertanya, silakan tekan tombol raise hand. Kita nanti akan ya. Boleh berkomentar juga, boleh, silahkan. Ya, mungkin ini Pak Dwi, kalau di saya boleh nggak, Mas? Silakan Bu Irma, monggo. Tapi saya mohon maaf tidak bisa menyalakan kamera sambil jalan. Nggak apa-apa, silakan Bu. Salam kenal dulu terlebih dahulu Pak, dan terima kasih atas ilmunya. Pertanyaan saya mungkin bodoh ya, tapi biarin deh, daripada saya bingung, daripada saya bertanya-tanya sendiri. Gini Pak, tadi tentang yang disampaikan oleh Bapak tadi dikaitkan dengan mata kuliah. Pertanyaan saya mungkin yang paling dasar pertama adalah ketika kita bicara tentang proyek tadi Pak, yang dimasukkan ke dalam mata kuliah, sebetulnya yang ideal, sebutlah begitu, itu kita masukkan pada saat proyek itu berjalan atau proyek itu sudah dilakukan, kemudian baru kita masukkan dalam mata kuliah, atau seperti apa? Pertanyaan pertama itu. Kemudian apakah proyek yang dimasukkan tadi skalanya harus besar atau proyek kecil pun bisa kita lakukan, kita masukkan dalam pembelajaran semacam ini? Mungkin itu dulu Pak pertanyaan saya. Mohon maaf kalau cetek banget ya Pak. Terima kasih. Silakan Pak Dwi. Ya, tadi tuh yang pertama tuh saya skip yang kalimat pertama, Bu, mohon maaf. Kalimat pertamanya. Apa tuh Pak? Saya lupa tadi keputus suaranya. Jadi proyek itu ketika dimasukkan dalam mata kuliah tadi dan melibatkan mata kuliah itu, proyek itu sedang berjalan atau sudah berjalan atau sudah artinya apakah ketika kita baru memulai proyek kemudian itu mau di arrange itu dimasukkan atau bagaimana? Itu, baik, Pak. Terima kasih. Ini pertanyaannya justru menantang nih pertanyaannya. Jadi proyek itu biasanya dilakukan sesuai dengan ininya, Bu, dengan dia semester berapa, kemudian learning outcomes-nya apa. Jadi kita ngobrol sama dosen lain, learning outcome Ibu apa, learning outcome Bapak apa gitu. Nah, kemudian kita coba
learning outcomes-nya. Tapi lebih jauh sebenarnya lebih bagus itu adalah ketika Ibu Dekan nanti bilang bahwa profil lulusan saya seperti ini ya, gitu. Profil lulusannya seperti ini. Sehingga profil lulusannya akan menjadi apa, berperan apa. Akan menjadi apa terkait dengan kompetensinya, berperan apa adalah kontekstualisasi di masyarakat atau di industrinya akan berperan apa. Nah, itu menjadi penting menurunkan si profil lulusannya, kemudian baru nanti ke mata kuliahnya per semester sehingga dia ada di beberapa tahapan. Misalnya apakah dia di semester-semester awal yang dia memerlukan fundamental utama terkait pengetahuannya, atau semester 2 yang udah mulai eksplorasi, atau semester 3 dan 4 atau 5, 6 ke atas yang dia harus udah mulai melakukan proses pengasahan entrepreneurial apa dan lain-lain. Jadi disesuaikan tingkat proyeknya. Apakah bisa dimulai dari awal? Memang baiknya dimulai dari awal, tapi kalau misalnya ada proyek kita, saya teman-teman, Bapak dan Ibu, ada sebuah proyek desa, misalnya desanya itu dikawal sama seorang dosen selama 5 tahun. Kan tidak mungkin anak-anak ini itu memulai lagi dari nol, harus bisa dari sudah meneruskan gitu. Misalnya kita mengawal sebuah desa sudah masuk ke tahap tahun ketiga. Nah, tapi memang tantangannya adalah si anak ini harus diberikan pemahaman terhadap latar belakang dan kontekstual desa ini dulu, baru melanjutkan proyeknya Bapak dan Ibu. Jadi jawabannya tuh jadi ganda ya. Jadi melanjutkan proyeknya, tapi harus diinduksi bahwa mereka itu harus berempati dulu terhadap proyek atau latar belakang masalah si desa yang sudah kita kawal. Nanti kebetulan kita akan bahas tentang model double diamond, memahami dulu baru melanjutkan. Tapi kebanyakan di kami itu memulai dari awal karena memang belum ada proyek yang sustain, tetapi kalau ada proyek yang udah berjalan, maka kita akan membawa anak-anak itu buat berempati dulu, sehingga paham, kemudian baru melanjutkan proyeknya. Nun sewu Pak, mohon maaf. Berarti bisa dilakukan dengan proyek pada saat proyek juga sedang berjalan, atau dimulai dari awal, begitu ya Pak? Ya, tergantung proyeknya. Jadi bisa membantu proyek kita untuk berjalan, tetapi mahasiswa perlu dipahamkan dulu beberapa pertemuan untuk memahami konteks dan berempati sama objek masyarakatnya. Oke, terima kasih Pak. Makasih banyak. Satu lagi Pak, yang tadi pertanyaan kedua Pak, tentang proyeknya apakah harus besar atau bisa proyek kecil? Dan apakah tadi Bapak tadi menyampaikan kan berarti proyek dicontohkan 5 tahun misalnya, itu kan berarti proyek yang jangka panjang ya Pak ya, panjang. Nah kalau proyeknya misalnya hanya 1 tahun atau 2 tahun, apakah itu juga bisa? Kalau 2 tahun mungkin masih bisa, kalau 1 tahun apakah ini juga bisa kita lakukan? Begitu Pak? Sangat mungkin justru kalau anak-anak sekarang proyek-proyek kecil kalau di mata kuliah, tetapi kalau misalnya dia akan disangkut pautkan dengan proyeknya universitas atau fakultas atau proyek skripsinya, itu bisa agak panjang 1 tahun gitu misalnya. Ini bisa terserah ya Bapak dan Ibu, tetapi intinya sebenarnya yang harus kita deliver itu bukan di besar kecilnya, tetapi mereka tuh memahami bahwa proyek itu harus berdampak jangka panjang, bukan dikawal jangka panjang. Jadi misalnya seperti ini. Ada contoh cerita ketika kita misalnya melihat seseorang keluarga miskin misalnya, kemudian kita datang ke sebuah desa, kemudian kita membelikan ice cream untuk membahagiakan anak-anaknya gitu ya. Anak-anak sekarang kan ya udah kasih buku aja gitu ya, kasih es krim aja, kemudian senang sesaat. Nah, justru anak-anak ini tidak diarahkan untuk memberikan es krim pada anak-anaknya yang kemudian ketika dia meninggalkan desa tersebut, kemudian anak-anaknya yang diberikan es krim itu merengek pada orang tuanya, menjadi sebuah permasalahan baru karena dia tidak memiliki keuangan untuk membelikan es krim, maka kita memberikan pemahaman bahwa proyeknya harus sustain ya. Artinya ketika kita tinggalkan si objek masyarakat ini, mereka jadi bisa atau melahirkan outcomes. Jadi biasanya pendekatannya itu pakai theory of change, TOC. Pertama adalah problem statement, yang kedua input, yang ketiga adalah kegiatan, yang keempat output, yang kelima outcomes, yang keenam dampak. Nah, biasanya kita tuh berakhir di output, yaitu udah ketemu rapatnya berapa kali, kemudian workshopnya berapa kali, webinarnya berapa kali gitu, output. Padahal yang disasar dari proyek itu bukan output, tapi outcomes, yaitu warga desanya bisa apa, sehingga ketika dia tinggalkan,
harapannya warga desanya bisa melakukan sesuatu. Maka boleh kecil, boleh besar kalau skalanya, tetapi yang disasar justru adalah apakah proyek-proyek yang kita lakukan itu memberikan sebuah fundamental outcomes di masyarakat, sehingga walaupun kita nggak terusin, tapi akan memberikan dampak sustainability bagi masyarakat. Oke, terima kasih Pak atas Terima penjelasannya. kasih. Jadi memang ini juga tantangan untuk kita ya, Ibu dan Bapak, bahwa kita itu sering lupa antara output, outcomes, dan dampak gitu. Output, outcomes, dan dampak. Jadi kalau misalnya masyarakat ataupun mahasiswa laporannya tuh udah 3 kali webinar gitu. Nah itu tuh bukan itu yang diharapkan, tapi justru apapun caranya, yang penting masyarakatnya bisa. Maka yang harus direportkan itu adalah masyarakatnya jadi bisa ini Pak, gitu. Masyarakatnya bisa ini Bu, gitu. Nah itu yang harus jadi ukuran outcomes dari sebuah project based learning. Nah ini juga menjadi menarik dikaitkan dengan outcome based education ya, OB. Karena OB itu kan yang diukur tuh mahasiswanya ya, bukan berapa banyak webinarnya, berapa banyak kelasnya, ruang kelasnya gimana, seperti ala-ala akreditasi kita secara nasional, secara fisik, infrastruktur ya. Tapi kalau misalnya di OB kan proses dan kemudian diukur mahasiswanya, apakah kompeten dan berperan. Terima kasih pertanyaannya. Oke. Lagi terima kasih Pak. Terima kasih. Nah, ini juga mengingatkan, boleh raise hand ya Bapak dan Ibu, saya boleh dipotong ya Mas Afif. Nah, ini mengingatkan lagi juga, ini mungkin udah sangat dikenal dengan student standard learning, udah puluhan tahun sebenarnya diperkenalkan ini. Mahasiswa merekonstruksi kembali pola pembelajarannya secara mandiri, aktif mencari informasi dengan menggunakan berbagai cara termasuk penggunaan teknologi dan kemudian menganalisa, mengevaluasi informasi dan memaknainya. Nah, ini tantangannya adalah membangkitkan energi di project based learning ini. Karena dalam project based learning ini kita tidak serta-merta spoon feeding ya. Spoon feeding itu artinya menyuapi. Hari ini kamu ngerjain ini, hari ini kamu ngerjain ini, hari ini kamu ngerjain. Tapi justru dalam proses project, dosen itu memberikan arahan bahwa kita pada fase ini harus sampai sini. Pada fase ini harus sampai sini. Pada fase ini sampai sini. Fase ini sampai sini. Nah, tapi tidak terlalu detail memberikan fase ini tools-nya ini, fase ini tools-nya ini, fase ini tools-nya ini. Karena ini akan mengekang kreativitas atau inisiatif. Nah, yang jadi tantangan dalam project based learning ini adalah kemampuan dosen sebagai fasilitator. Kemampuan dosen fasilitator untuk tidak tergesa-gesa mengemukakan solusi atau tools-nya gitu. Jadi menuntun gitu ya. Jadi lebih banyak deep talk ya. Deep talk gitu, dalam banget ngobrolnya karena substansinya, pengetahuannya ada di LMS, di Learning Management System. Nanti kita akan banyak belajar diskusi dengan mahasiswa itu adalah untuk mengkontekstualisasikan substansinya dalam proyeknya. Sehingga project based learning ini akan banyak mengeluarkan energi sekali karena dalam prosesnya dia akan merekonstruksi, akan mencari informasi, akan menggunakan berbagai cara, akan menganalisa, akan mengevaluasi informasi dan memaknainya. Dan ini jika tidak menemukan big why-nya, maka anak-anak ini akan ngerasa capek. Gitu. Sama seperti kita melakukan pekerjaan, tapi kita nggak tahu why-nya atau purpose-nya. Maka Bapak dan Ibu sangat disarankan untuk mendalami lagi kemampuan-kemampuan facilitating dalam pembelajaran, karena disitulah anak-anak akan mendapatkan big why-nya. Jadi project based learning ini bukan tentang bagaimana membuat RPS tahap 1 ABCD dengan detail, tetapi justru ada beberapa teknik metodologi pembelajaran yang perlu disebarkan, yaitu mencari big why-nya. Karena kalau anak-anak sekarang mendapatkan big why-nya, kenapa dia harus berjalan, dia akan membuncah gitu ya, akan luar biasa, bergerak sangat luar biasa. Nah, salah satunya adalah beberapa metodologi, yaitu cooperative learning, authentic learning, active learning, problem-based learning, inquiry-based learning, atau project-based learning. Jadi pengelompokan metode pembelajaran ini dilakukan dengan berbagai informasi ya, bisa curah gagasan, bisa kooperatif, bisa kolaboratif, bisa small group discussions. Tapi juga Bapak dan Ibu, saya sarankan untuk membaca literatur namanya liberating structure ya, liberating structure. Nanti mungkin kita kalau ada kesempatan pengen banget ketemuan nih, ada 33 cara diskusi namanya liberating structure.
Sehingga si liberating structure ini bisa melibatkan semua elemen yang ada di kelas, sehingga mereka bergerak bersama dan mensumbangsikan pemikirannya. Nah, ini salah satu caranya ya. Jadi ada istilahnya liberating structure di 33 cara. Ini banyak tersedia di Google. Nah, oleh karena itu, harapannya dari project based learning itu yang dinilai justru bukan hanya produknya beres. Produknya beres, tapi justru dalam project based learning ini adalah kemampuan keterampilannya, yaitu thinking skill. Thinking skill itu adalah kemampuan berpikir, keterampilan bertanya, pemecahan masalah, mengidentifikasi, analisa, mengidentifikasi kebutuhan, pengambilan keputusan, sintesa, ide-ide baru, kemampuan eksplorasi, peramalan, menggambarkan, menjelaskan, dan membandingkan. Kemudian social skill-nya juga dibahas, yaitu kolaboratif, kerja tim, tanggung jawab, tutorial, kerjasama, hubungan antar personal, partisipasi, mengidentifikasi perbedaan. Kemudian metakognitif, yaitu terkait dengan kemampuan dia mencari big why, ya, refleksi, gitu, belajar untuk belajar, perancangan, kesadaran pribadi, self-assessment, self-regulation, ini juga penting karena kita nggak punya SKS untuk belajar ini. Belajar refleksi, attitude, behavior, itu nggak punya SKS-nya. Makanya project-based learning itu akan sangat penting karena dalam prosesnya dia membangun metacognitive skill. Begitu juga sebenarnya kan tidak ada mata kuliah kita SKS-nya, berapa kuliah SKS kolaborasi, berapa kuliah SKS-nya hubungan antar personal, itu nggak ada SKS-nya. Sehingga project-based learning ini menjadi wadah belajar juga tentang kreativitas, yaitu membangkitkan ide, memanfaatkan teknologi, visualisasi, kolaborasi, sosial media, kesadaran, kesenjangan, dan benefit. Beberapa kali kami menggunakan project-based learning ini di satu periode 5 tahun terakhir di salah satu prodi, yaitu teknologi industri pertanian S1, dan kami berhasil menciptakan banyak sekali anak-anak yang berperan dan beda cara keinginannya, dan dia bisa berkontribusi bagi masyarakat dan bisa memonetisasinya. Dan kami juga menjalankan ini untuk S2 kami yang baru, Magister Teknologi Industri Pertanian, yang pakai project-based learning sepanjang prosesnya. Kemudian alhamdulillah jadi banyak peminatnya karena sesuai dengan harapan profil lulusan. Nah, ini menjadi penting project-based learning ini, tetapi digarisbawahi jangan sendiri-sendiri kalau memungkinkan, tapi ngobrol gitu, ngobrol seperti apa, mata kuliah apa yang bisa saling melengkapi satu sama lain. Nah, ini juga menjadi menarik karena tadi seperti pertanyaan pertama tadi, karena sangat membantu proses pembelajaran, pengabdian, dan penelitian. Secara pribadi saya juga melakukan ini karena diputer aja, yang ada di pelajaran di kelas itu adalah hasil penelitian, yang ada di pengabdian itu adalah hasil pembelajaran. Jadi contohnya seperti ini. Tentunya kita berbasiskan pengetahuan, yaitu penelitian. Jadi hasil umpan balik pengabdian dan penelitian digunakan sebagai topik-topik baru penelitian sesuai dengan Center of Excellence-nya. Ada artikel ilmiahnya karena ditulis, kemudian juga penelitian menghasilkan solusi tepat guna dan berpotensi paten, dan pengembangan usaha penelitian dengan sistem joint venture atau royalty. Nah, dari penelitian, ya silakan. Ya, tadi mungkin sedikit dijelaskan oleh Pak Dwi di tahapan persiapan bersama. Tadi kan ada mata kuliah Pancasila, agama, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan seterusnya yang sudah masuk di MKDU, ya. Artinya kalau yang disampaikan oleh Pak Dwi itu sudah mahasiswa tahap awal pun bisa menerapkan project-based learning. Artinya di semester awal bisa diterapkan itu. Nah, berarti nanti ada konsekuensinya selama ini kan di mata kuliah perkuliahan konvensional, sementara ini kan menerapkan perkuliahan 14 kali pertemuan. Misalnya selama ini agama 14 kali pertemuan, Pancasila 14 kali pertemuan, kemudian mata kuliah yang lain, bahasa Indonesia dan seterusnya itu adalah 14 kali pertemuan. Kemudian itu didesain menjadi satu proyek. Kan begitu ya, didesain menjadi satu proyek. Nah, berarti tim penyusun dalam proses penyusunan perkuliahan ini berarti bukan tidak, kalau selama ini kan ada tim teaching itu di masing-masing mata kuliah, tim teaching untuk project based learning itu tadi didesain untuk semua dosen yang terlibat di mata kuliah tersebut. Ini begitu Pak Dwi, ya? Jadi tim teaching ini biasanya berperan kalau misalnya secara konvensional, misalnya saya mata kuliah pertemuan 1, 2, 3 ya Mas, gitu. Bapak nanti 5, 6, 7 ya gitu. Saya 8, 9, 10 gitu, misalnya kayak gitu yang konvensional.
Tapi nanti tim teaching, nanti peranannya tuh ada beberapa. Pertama adalah SME. SME itu adalah subject matter expert. Setiap dosen punya kewajiban untuk mengunggah video pembelajaran sesuai dengan kompetensinya. Jadi bahan-bahan buku-buku, referensi, judul-judul semuanya dimasukkan ke LMS. Jadi pertemuan 1, LMS-nya, video-videonya ABCD gitu ya. Kemudian nanti tim teaching itu akan punya peranan lain sebagai fasilitator. Jadi dosennya adalah pertama adalah ngomongin tentang substansinya. Nah, nanti sepanjang perjalanan 16 pertemuan itu dosen-dosen itu akan melakukan proses refleksi terhadap substansi yang dipelajari di video itu dan refleksi dari kemajuan proyeknya. Jadi peranannya sebagai fasilitator justru. Jadi kalau RPS-nya itu pertemuan 1 substansinya ABCD itu namanya flexible flip classroom, artinya kalau misalnya materi bab 1, bab 2, bab 3 di buku itu sebenarnya teman-teman mahasiswa itu bisa secara fleksibel kapan aja, tidak selalu harus bab 1 di minggu 1, bab 2 di minggu 2, dia bisa lebih cepat membacanya atau menontonnya, apalagi jika video itu dibuat menarik. Tetapi justru ada tugas tambahan dalam proses diskusinya, yaitu sebagai fasilitator. Jadi dia akan bertanya, sudah sampai mana, sudah sampai mana, sudah sampai mana. Nah, tim teaching itu juga menjadi menarik karena tidak membagi minggu ini giliran saya nih, minggu ini giliran saya nih, minggu ini giliran saya, enggak gitu. Tapi bisa jadi setiap dosen jadi mentor buat proyeknya gitu. Kalau misalnya mata kuliahnya yang satu teknologi, yang satu manajemen, maka yang satu dia akan berperan sebagai mentor teknologi, yang satu sebagai mentor manajemen misalnya kayak gitu. Dan dia akan mengawal proyeknya. Nanti akan dibuatkan rubriknya gitu. Akan dibuat rubriknya seperti ini ya. Seperti social skill, thinking skill, metakognitif atau kreativitas misalnya. Kalau misalnya memang mata kuliah ini dititik beratkan untuk mengeksploitasi atau mengeksplorasi substansi, maka parameter pengetahuannya lebih banyak gitu. Nanti di mata kuliah lainnya yang social skill lebih banyak. Jadi memang nanti dosennya tim teaching itu akan dibagi per kelompok justru. Per kelompok A, B, C, D gitu. Misalnya kalau kelompoknya ada 10, maka setiap dosen itu akan punya 3 kelompok untuk dia dampingi sepanjang prosesnya. Atau bisa juga secara tradisional, saya duluan untuk memahami proyek awal, kemudian Bapak di tengah, nanti terakhir adalah evaluasi. Itu sangat memungkinkan. Hanya saja tidak lagi membagi berdasarkan pertemuan 1, bab 1, pertemuan 2, bab 2 gitu, nggak kayak gitu lagi. Bagaimana, Mas? Ya, baik. Mungkin dilanjutkan dulu, Pak. Nanti kita baik. Nah, ini menjadi menarik ketika project based learning karena seperti tadi pertanyaan-pertanyaan di awal bahwa kita bisa mengkombinasikan antara pembelajaran dan pengabdian. Nah, pembelajaran itu justru adalah ketika kita mengajak kawan-kawan kita untuk terjun ke lapang, mahasiswa, dia akan punya media pembelajaran baru selain literasi ilmiah melalui jurnal-jurnal gitu ya. Dia punya prior knowledge, dia punya new knowledge, dia bisa kolaborasi antar startup. Hasil penelitian dan pembelajaran dikembangkan sebagai media pembelajaran, pendekatannya juga PBL, problem based learning atau project based learning. Kemudian ini juga diterapkan. Jadi sebenarnya hasil-hasil dari pembelajaran project itu bisa menjadi insight baru bagi dosen untuk dilakukan dalam proses pengabdian berikutnya. Untuk perbaikan-perbaikan pada bidang pengabdian. Sehingga tridharmanya harapannya bisa berjalan. Nah, biasanya yang kami lakukan dalam proses project based learning adalah menggunakan double diamond-nya design thinking. Jadi biasanya double diamond design thinking ini adalah seperti ini. Jadi ini diamond pertama, ini diamond kedua. Diamond yang pertama itu biasanya adalah proses memahami objek masyarakat atau objek industri atau siapapun. Makanya biasanya ini dibagi menjadi 16 pertemuan, tapi nanti Bapak dan Ibu bisa istilahnya bisa menyesuaikannya, mau dibagi 16 pertemuan, mau jadi 2 masalah misalnya jadi cuma 8, boleh juga terserah, itu sesuai dengan keinginan. Sehingga biasanya project based learning itu tidak jump into solution, tidak langsung mencipta, tetapi justru yang paling penting itu adalah dia memahami dulu. Maka pertemuan-pertemuan pertama itu memahami. Nah, ini kenapa disebut sebagai
double diamond, pertama dia membuka itu adalah membiarkan dirinya untuk melakukan proses empathize sama masyarakat atau sama pihak lain untuk banyak mendengar dan berempati. Kemudian dia juga divergent orangnya. Divergent itu mampu mendengarkan orang lain dan generatif. Generatif itu adalah memberikan kesempatan pada dirinya dan kelompoknya untuk menghadirkan hal-hal yang baru. Nah, ini adalah bagian penting untuk menumbuhkan growth mindset bagi mahasiswa. Karena growth mindset ini menjadi penting ketika kita membawa mahasiswa untuk tidak judgmental pada sesuatu kebaruan. Sehingga dia mengatakan untuk tidak. Gitu. Jadi proses pertama berempathize, melakukan proses divergent thinking, yaitu bertanya pada berbagai macam orang, melepaskan jaket alma maternya, kemudian ngeblend sama masyarakat, kemudian dia define. Nah, salah satu contoh misalnya diambil dari iklan Tokopedia ya. Saya suka banget dengan iklan Tokopedia ini. Produknya adalah Mitra Tokopedia. Jadi ini diambil dari kisah nyata bernama Ibu Rofiatun. Ibu Rofiatun adalah seorang ibu berusia 38 tahun. Kemudian ibu ini memiliki masalah pertama adalah dia itu jadi tenaga migran di Arab Saudi dan juga Singapura. Yang kedua, dia rindu dengan anak-anaknya. Dia ingin sekali mendampingi anak-anaknya. Dan yang ketiga adalah dia itu rindu dengan suaminya karena dia ingin dekat dengan suaminya. Nah, sekarang mahasiswa itu diajak untuk memahami Ibu Rofiatun. Pertanyaan pertama adalah, sebenarnya masalah Ibu Rofiatun itu apa sih? Nah, kira-kira bisa dibantu jawab nggak sama teman-teman, Bapak dan Ibu? Kira-kira nih, kalau Ibu Rofiatun punya 3 masalah, punya pekerjaan yang jauh ya, karena dia butuh sama perekonomian. Yang kedua adalah pengen dekat sama anak-anaknya yang 2 orang anak dan dia ingin mendampingi proses pendidikannya. Dan ketiga adalah ingin dekat suami yang dirindukannya. Jadi permasalahan Ibu Rofiatun itu apa? Gitu. Nah, kalau dalam proses design thinking di iklan itu menyebutkan bahwa ternyata permasalahan Ibu Rofiatun itu adalah bagaimana caranya dia memiliki rumah yang penuh cinta. Gitu. Bagaimana dia memiliki rumah yang penuh cinta dengan 3 kriteria. 3 kriteria itu pertama adalah punya uang yang didapatkan tanpa jauh-jauh dari anaknya, bisa dekat dengan anak-anaknya dan bisa dekat sama suaminya. Tapi kalau misalnya kita tidak memahami masalah dan kemudian kita secara parsial memahami Ibu Rofiatun, yaitu misalnya ya udah Ibu Rofiatun dibikinin warung aja, nanti saya kasih KUR ya, kredit usaha rakyat 1. Yang kedua, anak-anaknya ya udah kita bikinkan PAUD gitu ya. Jadi bikin PAUD. Nah, kalau suaminya gimana, kan nggak mungkin kita menyodorkan istri baru tuh kan nggak mungkin ya. Sebagai salah satu solusinya tuh nggak mungkin. Sehingga kita memahami bahwa kita harus ngasih solusi nih. Nah, oleh karena itu di project based learning justru anak-anak ini dibawa untuk memahami sudut pandang si objek masyarakatnya agar dia tahu apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat. Sehingga tidak menghasilkan sebuah solusi yang parsial. Nah, di diamond yang kedua adalah mencipta. Nah, kalau di diamond mencipta ini adalah creative thinking ya. Jadi kalau yang di sebelah kiri ini critical thinking, yang ideate itu adalah bergagasan menciptakan sesuatu yang dia bisa menjadi solusi bagi masyarakatnya. Nah, ini namanya double diamond design thinking. Nah, si double diamond ini digunakan di Universitas Pajajaran dalam TPB misalnya atau dalam beberapa proyek yang kami lakukan. Ini sangat membantu mahasiswa untuk melakukan proses-proses bergagasan. Sangat membantu memvalidasi bahwa produknya itu bakal digunakan oleh masyarakat. Sangat membantu jika Bapak dan Ibu misalnya memiliki pendidikan entrepreneurial, membantu produk-produknya itu laku dipasarkan. Karena dia memberikan solusi bagi problematika yang divalidasi. Nah, jadi project based learning itu biasanya ada 2 tahapan, double diamond. What are the problems? Pertama, UTS misalnya. Berikutnya adalah solution sampai UAS. Jadi biasanya dibagi jadi 8. Tapi kalau misalnya mau ngebahas banyak sesuai dengan kompleksitas proyeknya, ini juga bisa dilakukan dalam misalnya 4 minggu, atau 2 minggu. Itu sangat memungkinkan. Nah, si double diamond ini contohnya seperti ini. Jadi diamond itu terdiri dari bagaimana dia mengidentifikasi diskusi dari berbagai macam orang, kemudian pilihan baru, sudut pandang baru, kemudian divergent thinking ini. Kemudian dia mengelompokkan,
dan kemudian dia memprioritaskan, memilih, mengidentifikasi, mengambil keputusan, perbaikan, konsolidasi. Nah, ini konvergen. Jadi ini namanya divergen, ini namanya divergen. Nah, jika saja si project based learning ini cukup banyak dilakukan di beberapa mata kuliah, saya sangat yakin bahwa keberhasilan anak-anak mencapai outcome based education itu sangat besar gitu ya, apalagi menciptakan profil-profil lulusan yang sangat tinggi. Apalagi proyek-proyeknya itu jika didesain dalam satu fakultas, kebetulan ini di fakultas, didesain sedemikian rupa sehingga mereka punya grand design yang bagus sehingga nanti outcomes-nya menjadi lebih baik. Tetapi misalnya jika belum bisa diintegrasikan dalam satu fakultas atau bahkan satu universitas, tidak apa-apa, dilakukan saja antar mata kuliah, setidaknya kita bisa memulai sesuatu kebaruan. Sampai sini dulu mungkin ada yang ingin tanyakan? Ya. Baik, Pak Dwi, mungkin di tahap persiapan bersama beralih untuk yang kalau misalnya kita mau menerapkan TPB, kita sudah siapkan dulu proyeknya di akhir itu apa, gitu ya Pak Dwi. Ya. Kemudian tidak selalu pertemuan misalnya di 1 bulan itu Pancasila, misalnya kita menunggu 14 kali pertemuan sampai akhir semester. Kalau kita menggunakan pendekatan konvensional kan satu mata kuliah misalnya 14 kali pertemuan before dan after mid ya, yang sudah biasa kita lakukan. Nah, ini bisa jadi misalnya di semester awal kita bicara untuk menerapkan berpikir divergen dulu. Maka jadi ada mata kuliah tertentu yang selesai di 2 bulan awal. Mata kuliah Pancasila atau agama misalnya ini sudah selesai karena ini bicara mengenai berpikir divergennya. Kemudian nanti ada mata kuliah untuk terkait dengan implementasinya atau terkait dengan pengambilan keputusannya itu nanti ada beberapa mata kuliah itu dimulai dan diselesaikan di bulan keempat misalnya di semester itu. Mungkin seperti itu Pak. Artinya sangat fleksibel sekali ya untuk yang penerapan dari project based learning tadi. Ya itu jadi sangat memungkinkan Mas Afif seperti itu ya. Walaupun ini nanti bakal banyak pertentangan sih di antara internal atau eksternal ya, karena ini nggak gitu karena merujuk pada pengalaman masa lalu. Tapi itu bisa sangat memungkinkan. Jadi memang beberapa mata kuliah di kami juga udah mulai mata kuliah ini selesaikan dulu 20 SKS, 20 SKS, 2 SKS gitu ya. Jadi minggu 1, minggu 2, 2 bulan pertama mata kuliah ini beres gitu, modular, maju lagi gitu. Itu sangat memungkinkan. Tapi kalau misalnya gimana Mas? Berarti nanti detailnya Pak Dwi nanti bisa berharap nanti ke Purwokerto nih 3 hari atau 4 hari ini. Ya, ayo Mas, dengan senang hati ini. Kita biasanya harus mandu ya, harus dipandu terus sampai jadi pertama adalah big picture-nya, kemudian kita memetakan mata kuliahnya, kemudian sampai ke teknis perkuliahannya, baiknya seperti apa model bloknya ya. Kalau model blok kan sudah sangat dikenal di kedokteran ya, gitu ya, di keperawatan itu sudah sangat kenal dengan model blok. Sehingga kita perlu penyesuaian untuk melakukan proses-proses ini di fakultas-fakultas lain, Mas. Tapi sangat mungkin, ya bisa sangat mungkin. Baik, ini Pak, ada beberapa pertanyaan yang masuk ini terkait dengan mata kuliah blok. Mungkin dengan mata kuliah blok itu dianggap lebih fleksibel fleksibel dalam menentukan tadi kalau kita sudah menetapkan CPL-nya, blok tersebut kita bisa memodifikasi gitu ya. Namun demikian kalau misalnya kita kalau misalnya prodi manajemen ini kebetulan kan masih belum ada yang mengadopsi sistem blok Pak Dwi. Seandainya nanti prodi manajemen Unsud ya akan mengadopsi sistem blok, apakah nanti barangkali Pak Dwi bisa memberikan gambaran kira-kira bloknya apa saja? Misalnya di beberapa prodi yang sudah mengadopsi sistem blok. Kebetulan saya lebih manajemen ya karena saya tuh di teknologi pertanian. Memang saya engineer di teknologi pertanian, tapi lebih mendalami ke sistem dan manajemen. Nah kebetulan kami mengajarkan banyak manajemen yang pakai outcome based education, kemudian ngajarin anak-anak itu untuk memonetize gitu, bisa memonetasi kemampuan-kemampuan sistem dan manajemennya dalam proyek-proyek dan sangat menyenangkan sebenarnya dan sangat memungkinkan. Nah, justru selama ini ketika belajar manajemen terpisah, mata kuliah A, B, C, D, kalau secara kertas memang ini kaitannya A, B, C, D gitu, tapi begitu kita tidak punya melting pot berupa proyek,
maka mata kuliah ini jadi secara di kertas memang nyambung, tetapi tidak secara realita tidak punya melting pot gitu. Nah, justru si project ini adalah melting pot di mata kuliah ini gitu, sebagai bentuk kontekstualisasinya. Jadi sangat mungkin, sehingga sebenarnya Bapak dan Ibu dalam mata kuliah project ini, basis project ini tidak usah terlalu banyak merubah RPS justru. Tapi justru yang harus ditambahkan itu learning journey-nya, si project journey-nya gitu. Sehingga nanti kalau RPS biasanya yang konvensional biasanya adalah banyak dosen yang wah saya kerja lagi dari nol nih gitu. Enggak, sebenarnya enggak kerja dari nol. Justru mata kuliah yang sekarang ini sudah ada, kita bikin 2 strategi. Yang pertama adalah membuatkan LMS-nya. Yang pertama membuatkan pembelajaran dalam proyeknya sehingga kita punya learning journey-nya. Jadi sebenarnya justru tidak mulai dari nol. Jadi nggak boleh mulai dari nol karena kalau dari nol nanti capek kita. Justru hanya menambahkan 1 kolom di RPS gimana caranya si proyek ini bisa berjalan dalam learning journey yang menyenangkan. Nah, ini Mas Afif ada lagi pertanyaan? Mungkin dilanjutkan dulu Pak Dwi. Oke. Nah, ini salah satu framework tentang project ya. Jadi saya mengambil frameworknya design thinking karena saya suka banget dengan design thinking. Si design thinking ini adalah sebuah proses pembelajaran untuk digital transformation ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di FEB ini ya sering banget saya melihat perjalanan Mas Afif ini mengawal digital transformation dan teman-teman ya. Nah, sebenarnya kan digital transformation itu berawal dari perilaku dan sudut pandangnya ya, dari mindset-nya gitu, dari product centric ke user centric gitu. Nah, justru dengan pendekatan design thinking dalam project ini sangat membantu teman-teman kita, terutama mahasiswa sebenarnya untuk merubah produk centric ke user centric sehingga ketika dia menciptakan solusi itu, solusinya itu akan dicintai sama masyarakat yang akan jadi objek sosialnya gitu. Nah, itu menjadi penting sekali karena selama ini transformasi digital itu terbentur dengan mindset-nya yang produk-centric, bukan user-centric. Nah, ini justru tantangannya adalah kalau beberapa pengalaman kami, keliling-keliling Indonesia adalah justru kalau dosennya nih yang agak challenging untuk mengubah sudut pandang dari produk-centric ke user-centric. Kalau mahasiswanya karena dia adalah generasi Z, apalagi generasi Alpha gitu ya, yang udah user-centric, relatif lebih mudah. Cuma ketika pembelajarannya masih pada produk centric, maka ini menjadi challenge nih untuk juga melakukan proses transformasi cara berpikir user centric bagi para dosen. Sehingga sebenarnya dalam project based learning ini juga membawa dosen untuk pelan-pelan melakukan proses transformasi. Nah, ini design thinking biasanya prosesnya adalah double diamond. Double diamond pertama adalah discover, yang kedua define. Sehingga kita tahu masalahnya dan divalidasi. Nah, tahapan berikutnya dari project ada develop dan deliver. Nah, si discover ini biasanya meminta mahasiswa untuk melakukan proses melakukan dig deeper ya, ada primary research-nya, secondary research-nya, gitu. Kemudian define, lihat polanya, lihat opportunity-nya, kemudian memformulasikan apa sebenarnya masalahnya. Jadi justru di sini adalah berlomba-lomba untuk merumuskan masalahnya. Kemudian develop, kemudian deliver, sehingga kita punya purwarupa solusi. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah beberapa contoh bagaimana caranya kita melakukan proses-proses penyusunan pembelajarannya ya. Nah, ini adalah merumuskan si learning outcomes-nya dulu. Jadi memang perlu mendeskripsikan misalnya mata kuliahnya kewirausahaan. Contohnya adalah kemampuan bidang kerja, pengetahuannya apa, kemampuan manajerialnya apa, sikap tata nilainya apa. Jadi ini kan ada di RPS ya. Bidang kerjanya bisa apa, mampu apa, pengetahuannya bisa apa, dan lain-lain. Nah, biasanya terkait dengan ini perlu kita perkaya dengan metodologi pembelajaran berupa project based learning. Sehingga biasanya dalam proses ini kita melakukan proses-proses sinkronus asinkronus ya. Contohnya kayak gini. Nah, ini adalah flip classroom. Biasanya dinamakan kalau saya lebih ke flexible flip classroom. Kenapa disebut flexible flip classroom? Karena kita udah punya LMS, di mana LMS itu bisa diakses kapan aja. Nah, kemudian di diskusinya juga punya ruang untuk berkreativitas dan bertanya sebanyak-banyaknya.
Jadi ini menjadi satu kesatuan di era digital ini ketika kita punya LMS, Learning Management System, kebetulan bernama Live kalau di Unpad. Jadi LMS Live ini adalah mahasiswa mempersiapkan diri untuk mengikuti aktivitas di kelasnya. Jadi yang di bawah ini adalah LMS. Nah, kemudian dosen sebagai fasilitator diskusi. Nah, ini adalah online sinkronus. Jadi dosennya tetap masuk, bisa bagi-bagi tugas, tetap berdiskusi secara sinkronus, jadi secara langsung. Nah, tapi mereka mendapatkan duduk sebelumnya adalah pengayaan-pengayaan yang ada di LMS. Tentunya di sini juga ada kuis, ada ujian-ujian yang untuk memastikan pengetahuan, karena kan salah satunya adalah bentuk pengetahuan, prior knowledge gitu. Nah, kemudian mahasiswa akan memeragakan dan menerapkan konsep-konsep kunci dan materi perkuliahan dengan melakukan diskusi aktif. Nah, ini bisa diskusi atau menjalankan proyek. Jadi di sini adalah isinya proyek atau diskusi, atau keduanya. Nah, setelah itu justru yang paling penting di sini nih, karena anak-anak ini bisa memeriksa kembali pemahamannya dalam refleksi. Jika perjalanan ini menyenangkan, maka kita akan paham nih dan kembali memperluas kembali usaha pembelajarannya. Ini di luar kelas. Nah, ini adalah untuk memperkaya kemampuan project based learning kita. Sehingga tahapannya adalah seperti tadi, kita perlu dulu merumuskan learning outcomes-nya. Kita lihat ini contohnya, ini diambil dari diadaptasi dari Ikigai ya, juga dikembangkan. Coba kayak gini contohnya. Ikigai itu kayak tugas bagi outcomes-nya adalah pengetahuan, keterampilan, nilai, dan perilaku ya. Jadi tugas bagi diri sendiri, dia tahu tugas bagi keluarga, tugas bagi kemanusiaan misalnya, tugas bagi agama, agar dia bisa lebih punya banyak, lebih tahu banyak, menjadi individu lebih baik, bisa berkarya, dan suksesnya itu sejahtera, bahagia. Dia jadi bahagia belajar terus gitu ya. Nah, kemudian kita akan menyusun RPS. RPS itu sebenarnya menjadi penting karena penyusunannya itu perlu penetapan learning outcomes. Jadi ini juga jangan sampai terlalu banyak learning outcomes-nya. Jadi pilih yang penting-pentingnya, jangan terlalu detail, karena nanti kalau terlalu detail juga nanti kita jadi nggak tahu mana yang lebih penting gitu ya. Learning outcomes mata kuliah, kemampuan afektif, psikomotorik, dan kognitif yang diharapkan sebagai lulusan di FEB misalnya. Kemudian metodologi pembelajaran, kemudian juga penjelasan konkret tentang learning outcomes-nya, kemudian perumusan learning outcomes per kelompok mata kuliah, ini di-highlight per kelompok mata kuliah, karena biasanya jadi per mata kuliah, nanti teman-teman mahasiswa kalau per mata kuliah jadi capek gitu, dan kemudian kemampuan APK yang didapat pada setiap tahapannya. Nah, materinya nanti kayaknya ini bisa dibaca ataupun di-share. Nah, nanti kalau ada kesempatan dengan senang hati, pengen banget pergi ke Purwokerto. Ada materi pembelajarannya, capaian pembelajarannya, strategi pembelajarannya, rancangan tugasnya, kriteria, rancangan rubriknya. Ini RPS. Nah, oleh karena itu biasanya ada beberapa tahapan, identitas mata kuliahnya, capaian pembelajarannya, metodenya seperti apa, kemudian proses penguasaannya seperti apa, merumuskan CP-nya, materi pembelajarannya kayak apa, bobot pencapaian nilainya, strategi bentuk pembelajarannya, rancangan tugas, dan rubrik penilaian. Jadi tahapan. Jadi step by step. Nah, sebenarnya project based learning itu juga bisa dikategorikan ya. Itu adalah salah satu kontekstualisasi dari problem based learning. Jadi bedanya antara problem based learning dengan project based learning itu apa? Jika mata kuliah Bapak dan Ibu itu menelaah learning outcomes-nya, menelaah, menginvestigasi, memecahkan masalah, itu problem based learning. Tapi kalau misalnya tujuannya adalah untuk bisa mencipta, bisa membangun, bisa menginisiasi, itu project based learning. Kalau kegiatan intinya adalah mengidentifikasi prior knowledge, new knowledge, menemukan kembali dan mengaplikasikan, itu problem based. Kalau menulis, menceritakan, visual, itu project. Aktivitas kerjanya jika matematika, IPA, kedokteran biasanya problem atau manajemen project based learning. Kalau memecahkan masalah problem, kalau menyelesaikan project adalah project based learning. Jika hasil pembelajarannya adalah summary atau rekomendasi, itu adalah problem based learning. Kalau menyusun laporan, hasil pembelajarannya adalah project, dan seterusnya. Ini dilihat dari posisi terhadap permasalahan, apakah objeknya, peranan dosennya, peranan mahasiswanya, waktu dan tahapannya, pusat pembelajaran, dan starting point-nya. Itu yang kita buat ya. Nah,
Ada yang ingin tanyakan dulu Bapak dan Ibu sebelum kita move on? Belum, Pak. Diteruskan dulu ya. Oke. Nah, ini problem based learning. Nanti kita akan berlatih ya Bapak dan Ibu. Jika berkenan nanti membuka laptopnya. Saya udah siapkan link Mairo, jangan di atas Mairo. Nanti pilih satu-satu ya. Pilih satu-satu. Nah, problem based learning ini adalah biasanya dia mencari solusi tentunya ya. Jadi baca masalahnya, skenarionya, baca secara sama, identifikasi kunci-kunci isunya, yakinkan bahwa kita mengerti akan masalahnya ini di double diamond yang pertama. Kemudian kalau misalnya kita udah tahu permasalahannya, kita eksplorasi prior knowledge-nya dan apa yang dibutuhkan, sehingga biasanya kalau di fase-fase pertama, teman-teman melakukan proses project based learning, maka dosennya itu akan mengajak mereka berkontemplasi sih sebenarnya. Kenapa sih ini penting gitu ya? Kenapa ini penting? Ini menjadi penting karena ini menjadi sebuah pelecut gitu ya bagi mahasiswa untuk mendapatkan new knowledge gitu, new knowledge. Jadi dia jadi semangat gitu kalau dia tahu big why-nya. Kemudian setelah dia tahu prior knowledge atau new knowledge, maka dia jadi tahu nih apa aja yang perlu kita tahu, sumber dayanya apa aja, gimana caranya, dan kemudian dia baru bersolusi. Dan dalam proses project based learning ini perlu diingat bahwa apakah solusi yang terbaik gitu ya. Perlu diingat bahwa tidak ada solusi yang benar. Pada kenyataannya setiap solusi memiliki keuntungan dan kerugiannya. Nah, disinilah anak-anak itu membahas bahwa Bu, Pak, proyek kami solusinya ini. Bukan hasilnya yang terbaik, tapi justru ini Pak, ini prosnya ini, konsnya ini. Jadi proses konsnya dia jelaskan. Nah, ini mendorong mahasiswa untuk tidak selalu harus puas dengan pencapaiannya karena yang terbaik, tetapi justru mendorong mahasiswa untuk melakukan proses continuous improvement. Sehingga jika misalnya tutup di proyek yang terbaik, maka kita berhenti di situ. Tapi justru kita harus secara benar mengajarkan anak-anak untuk berpikir kritis bahwa ini solusinya nih. Pasti ada kekurangannya nih. Kekurangannya apa nih? Kelebihannya apa? Maka dalam periode berikutnya dia akan memperbaiki kekurangan-kekurangan. Nah, dalam problem based learning biasanya dilakukan dalam 7 tahap, diambil dari 7 step of PBL. Biasanya melakukan proses analisa permasalahan, memformulasi permasalahan, mengeksplorasi, menstrukturkan lagi permasalahan, mendiscovery, kemudian bergagasan dan mengambil keputusan. Nah, inilah tahapan-tahapan yang bisa dibuat dalam learning journey-nya. Jadi Bapak dan Ibu bisa menambahkan 1 kolom di RPS tentang learning journey-nya. Nah, yang substansinya dimasukkan ke LMS, nanti dalam pertemuannya, bahan di LMS dan temuan di lapangan akan jadi bahan diskusi dalam proses perkuliahan. Nah, biasanya titik mulainya dimulai dari membaca skenario, biasanya Bapak dan Ibu membuat skenario, memahami skenario, dan mengidentifikasi kunci-kunci isu detailnya. Yang kedua adalah mendiskusikan pokok permasalahannya, yang ketiga adalah brainstorming, yang keempat melogikakannya, yang kelima diskusi, yang keenam eksplorasi dan diskusi kelompok. Ini biasanya tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses PBL. Nah, ini bisa dilakukan dalam salah satu proses, jadi Bapak dan Ibu tidak semuanya harus mata kuliahnya project, tetapi kira-kira mana yang problem based learning. Jadi misalnya mahasiswa bisa mendapatkan mata kuliah apa saja, mata-matanya bahwa mata kuliah ABCD project ya, projectnya A. Nanti mata kuliah ini prosesnya problem ya, topik problemnya ABCD misalnya gitu. Nah, biasanya dalam problem based learning tahapannya adalah kira-kira seperti ini: menganalisa, memformulasi, mengeksplorasi, menstrukturkan, discovery, ideation, dan decision making. Sampai dia memenuhi learning outcomes, kalau dulu namanya kompetensi ya. Jadi ini tahapan-tahapannya. Turunan teknis pemberian pembelajarannya adalah di pertemuan pertama adalah tugas baca skenario ya, gitu, atau turun ke lapangan. Gitu. Yang kedua diskusikan pokok permasalahannya, brainstorming. Tugasnya adalah melogikakan, tugasnya adalah diskusi, tugasnya adalah eksplorasi, tugasnya adalah diskusi kelompok. Nah ini nanti bukan keluarnya sebagai paper ya, tapi keluarnya sebagai artefak dulu. Jadi mereka tuh punya catatan-catatan kecil terhadap temuan-temuan di masalahnya, temuan-temuan di masyarakat. Makanya kita menggunakan Mairo hari ini. Jadi teman-teman, Bapak dan Ibu, nanti kita akan segera masuk ke Mairo. Nah, kemudian berikutnya adalah project based learning. Nah, project based learning itu adalah ini nih.
observe, synthesize, brainstorming, vote, decision, prototyping, launching. Ini biasanya 6 pertemuan. Itu untuk pakai design thinking misalnya. Bisa 6 pertemuan atau bisa 16 pertemuan project based learning. Nah, biasanya dalam project based learning itu adalah prosesnya setelah tadi itu bisa di stretch ya, bisa ke 16 pertemuan, bisa 12, terserah Bapak dan Ibu. Kalau diturunkan dari strategi pembelajarannya, misalnya observe-nya pakai self-directed learning, masing-masing kita mengamati. Synthesize pakai discovery learning, kita shadowing sama masyarakat. Kemudian kalau brainstorming pakai small group discussion. Kalau vote decision making pakai cooperative learning. Kalau prototyping menggunakan simulasi. Kalau launching pakai collaborative learning. Nah, ini sampai ke ujung. Sehingga nanti tugasnya adalah pengamatan, sintesa, brainstorming, gitu, pengambilan keputusan, simulasi, penciptaan, dan kompetensi atau learning outcomes. Ini menjadi penting tahapan-tahapan ini sehingga bisa memperkaya si learning journey-nya. Nah, kemudian ini yang membedakan antara problem sama project based learning. Keduanya adalah hal yang sangat penting karena ini akan memastikan outcome anak-anak. Jadi kalau misalnya di problem based learning dimulai dengan analisa, kalau project based learning dimulai dengan observasi. Kalau di problem based learning dimulai kemudian dengan formulasi, di project synthesize. Langkah ketiga di problem adalah eksplorasi, di project justru bergagasan. Langkah keempat structuring, kalau di project brainstorming. Karena kalau di project kan dia akan bermuara pada solusi ya. Jadi di kreativitas untuk memberikan solusi bagi si masyarakatnya. Tapi kalau problem base itu memolakan gitu. Jadi tahapan keempat structuring. Tahapan kelima justru discovery. Kalau di project based ini decision making. Decision making itu artinya ini nih projectnya, ini nih solusinya, kemudian diuji pada masyarakatnya, baru setelah diuji baru dia launching. Tapi kalau di problem based learning, kelimanya adalah discovery, kemudian keenamnya adalah ideation, ketujuhnya ada decision making. Nah, di sebelah kanan kirinya Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa ini adalah proses-proses pertemuannya, baiknya seperti apa. Ini pertemuannya seperti apa. Misalnya kalau analyze itu self-directed learning gitu. Kalau misalnya eksplorasi, small group discussion atau experiential learning. Atau misalnya discovery itu simulation dan experience. Ini terserah Bapak dan Ibu ya. Jadi sebenarnya kemampuan dosen itu adalah memfasilitasi, jadi tidak sibuk untuk mengawal detik demi detik gitu, tetapi justru menjadi fasilitator yang baik. Oleh karena itu, design thinking ini menjadi penting karena yang pertama ini single diamond-nya, yang ini double diamond-nya. Yang kerap kali kami lakukan justru yang double diamond. Karena ini akan 2 kali ya, single diamond, ini double diamond. Jadi double diamond adalah berempati dan bersolusi. Kemudian kita mengadukan 5 langkahnya. Yang pertama adalah understand, divergent, decide, prototype, validate. Ini dalam proses project-nya. Misalnya kalau mata kuliah ini dikumpulkan dalam 1 minggu misalnya, sangat mungkin ya. Ini kalau misalnya memungkinkan. Di minggu kita mapping di Monday, Senin, kita mapping usernya, apa kebutuhannya, konteksnya apa. Kemudian divergent di hari kedua atau pertemuan kedua tentang envisioning ya, develop lots of solution, bergagasan. Ketiganya memutuskan, pertemuan keempat prototyping, kelimanya adalah validate. Sehingga ini pelan-pelan sehingga kita dapat produknya. Nah, ini saya nggak akan bahas dulu. Jadi intinya Bapak dan Ibu dalam project based learning ini menjadi penting sekali bahwa si penggunaan double diamond ini kemudian ada nilai-nilai penting di kelas kita. Nilai-nilai penting bahwa kita menghargai setiap sudut pandang orang-orang atau gagasan, kita mencoba yang terbaik, kita adalah tim, kita belajar dari kesalahan, kita mencipta, dan kita celebrate its success. Gitu. Nah, salah satu hal yang contoh project based learning di Unpad adalah ini. Nah, ini contohnya adalah mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan, Agama, dan Bahasa Indonesia. Nah, Pancasila itu berperan sebagai project lead, ya. Mengusung topik-topik yang menjadi isu utama untuk dipahami secara mendalam. Ini ada di double diamond pertama. Jadi dia berempati dulu. Kemudian mencipta itu di mata kuliah
agama dan kewarganegaraannya diimplementasi misalnya. Sementara bahasa Indonesianya itu adalah untuk mengkomunikasikannya. Nah, ini adalah Learn, Create, Communicate. Ini Pancasila, Kewarganegaraan, Agama, dan Bahasa Indonesia. Tetapi kalau di Unpad, ini adalah seperti ini. Jadi triple diamond-nya. Agak ribet mungkin kelihatannya, mohon maaf. Pancasila, Agama, Kewarganegaraan. Kemudian ini mata kuliah penciri nih. Mata kuliah penciri kita di Universitas Pajajaran. Jadi dia adalah proyeknya dilakukan di sini, kemudian dikomunikasikan di Bahasa Indonesia. Nah, secara detail mungkin dalam pelaksanaannya seperti ini. Ini adalah proyeknya di mata kuliah tertentu. Maka mata kuliah pertama agama adalah sebagai penuntun, mata kuliah Pancasila sebagai pemandu, diimplementasikan dalam proyeknya, kemudian dikontekstualisasikan di mata kuliah kewarganegaraan, didiseminasikan di bahasa Indonesia. Jadi agama itu diimplementasikan dalam proyeknya sehingga harapannya nanti agama itu bisa memahami, mengerti dalil-dalil apa dan lain-lain misalnya dan implementasikan di OKK. Tapi Pancasila juga, jiwa Pancasila itu bukan hanya untuk apa, tapi juga diaktualisasi dalam proyek. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa mata kuliahnya apa saja, tapi ini mata kuliahnya siapa yang proyek misalnya kayak gitu. Atau bisa keduanya, atau bisa membuat rumusan ala-ala masing-masing gitu ya. Jadi kita punya kekhasan masing-masing. Kemudian kewarganegaraan, dia ini biasanya berdebat. Kemudian bahasa Indonesia mendiseminasi hasil pembelajarannya dalam perjalanannya. Nah, secara detail ini adalah pertemuan-pertemuannya. Pertemuan 1 sampai ke 16, misalnya di Pancasila. Ini Pancasila 1 menentukan topik, ini discover fasenya define, fasenya develop dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya si project ini hanya memberikan 1 kolom lagi pada mata kuliah Bapak dan Ibu yang bisa jadi sama dengan mata kuliah yang lain. Jadi kalau RPS mata kuliah A seperti ini, mata kuliah B sama beda, kemudian 1 kolomnya itu bisa jadi sama karena sama-sama menjalankan proyek yang sama. Sampai teorinya dulu, saya hentikan dulu Bapak dan Ibu. Adakah ada yang ingin bertanya sebelum kita berlatih? Ya, baik, silakan Bapak Ibu yang akan bertanya secara langsung. Silakan. Oke, mungkin dilanjutkan Pak. Ya, saya akan lanjutkan. Saya akan share. Untuk tadi silakan Pak. Di mata kuliah Pancasila, tadi kalau misalnya kan satu itu baru di satu mata kuliah gitu kan di pertemuan 1 sampai 16. Nah, nanti ketika diintegrasikan dengan dengan agama, dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, barangkali bisa ditampilkan contohnya seperti apa Pak Dwi? Tadi kan ini yang 16 kali pertemuan tetap setiap minggu begitu Pak Dwi atau seperti apa? Jadi contohnya saya akan berikan contoh ya Pak. Bentar. Nah, ini menarik karena jadi nanti ada mata kuliah yang tidak selalu harus ketemu sama dosennya langsung ya. Saya kasih contoh yang ini. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa lihat di sini bahwa agama itu yang pertama dia LMS, artinya dia punya video-video pembelajaran di Learning Management System, tapi juga ketemu. Ini kelas sinkronusnya ada agama. Tapi yang Pancasila itu justru nggak ada sinkronusnya. Jadi Pancasila itu murni dari pembelajaran substansi Pancasila. Tapi sinkronusnya itu ada di proyek di sini. Jadi kalau agama itu belajar substansi agama, kemudian dia belajar sinkronus di agama karena dia retrospektif. Nah, kalau di Pancasila itu dia belajarnya hanya di LMS, tapi dikontekstualisasikan di proyeknya. Nah, ini agama LMS, kelas juga. Dan jadi kalau misalnya agama itu di Unpad itu ada 100 dosen agama. Kalau di Pancasila itu dosennya hanya SMI. SMI itu subject matter expert. Jadi Pancasila itu hanya 12 dosennya untuk 6.000 orang. Jadi 12 untuk 6.000 orang. Nah, ini karena nggak menggunakan kelas sinkronus, hanya menggunakan kelas substansi. Nah, kelas substansi ini hanya butuh 12 orang untuk mengisi video dan pembelajarannya. Tetapi dia akan mengimplementasikan di mata kuliah tertentu. Nah, ini diimplementasikan. Nah, nilai-nilai implementasikan ini di mata kuliah tertentu, misalnya ini nama mata kuliah OKK.
Nah, mata kuliah OKK itu ada LMS-nya, substansinya pakai LMS, tapi sinkronusnya adalah berupa proyek. Jadi dia menjalankan proyek. Nah, kemudian setelah proyek ini berhasil, kemudian mereka akan punya kelas di kewarganegaraan. Nah, kewarganegaraan ini perdebatan atau bergagasan. Apakah proyek-proyek kami mencirikan warga negara yang baik gitu ya? Apakah kontribusi kami bisa meningkatkan ketahanan nasional misalnya. Nah, itu misalnya seperti itu. Nah, di LMS ini kewarganegaraan itu kelasnya sinkronus dan LMS. Artinya di sini juga punya 100 dosen untuk 6.000 misalnya. Tapi di sini karena ada sinkronusnya. Nah, kalau bahasa Indonesia juga sama seperti Pancasila. Kalau bahasa Indonesia itu dosennya cuma 12, tutornya 23 untuk 6.000 orang. Jadi kalau tutor lebih ke ngajarin teknik-teknik membaca, menulis, pakai Excel, Mendeley, gitu, itu tutorial LMS. Jadi dengan sistem ini pertama adalah beban dosen itu kinerjanya nanti akan dihitung bukan dari seberapa sering dia masuk kelas, tapi seberapa banyak orang berantusias untuk ke LMS-nya gitu ya, viewersnya berapa, ini aktivasi yang ngambil mata kuliahnya berapa orang, itu kinerjanya akan dilihat dari kinerja LMS dan juga kinerja outcomes dari si project-nya. Nah, bahasa Indonesia ini tugasnya lo untuk mendiseminasi informasi. Nah, ini juga bisa dilakukan dalam mata kuliah lain dengan format yang berbeda. Jadi kedudukan mata kuliahnya bisa dibagi sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah masing-masing. Nah, kami bilang ini mensinergikan, bukan menggabungkan, sehingga mata kuliah itu masih memiliki capaian pembelajaran khususnya di permata kuliah. Jadi bukan menggabungkan, tapi mensinergikan dalam satu melting pot bernama proyek. Gitu, Mas. Ya, baik. Ya, Nah, ada yang bisa diadopsi nanti beberapa dari ya karena kemarin ketika ada ide untuk menerapkan itu kita belum ada yang dirujuk nih Pak. Barangkali nanti ada bisa dijadikan rujukan buat Bapak teman-teman yang ada di sini. Ya, betul, saya sepakat. Jadi memang harus ada ujungnya dulu ya. Profil lulusannya mau jadi apa gitu. Jadi nanti lebih enak untuk menggambarkan proyek yang dibutuhkannya apa. Saya sharekin link di bawah, apakah bisa diakses link di bawah? Nanti kita akan coba sedikit saja untuk nge-refresh ya bahwa ini adalah model pembelajaran menggunakan digital whiteboard ya. Jadi nanti saya rasa myro.com atau Figma ataupun apa dan lain-lain yang digital whiteboard ini akan jadi whiteboard masa depan ya, dan ini anak-anak udah mulai menggunakan dan saya rasa Bapak dan Ibu juga sudah melakukan. Saya share ini adalah workshopnya, nanti Bapak dan Ibu bisa menggunakan ini. Kita bisa mulai, apakah sudah bisa masuk Bapak dan Ibu? Nah, ini contoh dari kawan-kawan manajemen ya, Mas Afif ya, kemarin sama Mbak Novita. Oh, akuntansi ya kalau nggak salah. Oh ya, akuntansi. Iya. Akuntansi. Nah, ini contoh dari mata kuliah akuntansi. Nanti Bapak dan Ibu bisa tambah ini di sini. Ini ada posit-posit ya, bisa diisi. Kemudian kita bisa masukkan komentar, bisa tambahkan apa dan lain-lain. Kita bisa nambahkan gambar, tabel dan lain-lain. Jadi ini e-whiteboard sangat menarik ya. Ibu Dekan ini untuk kawan-kawan dosen ini bisa gratis nih dengan mengisi Myro for Education. Jadi akan mendapatkan 99 board gratis untuk melakukan proses mata kuliahnya. Dan ini saya sangat rekomendasi ya untuk teman-teman dosen untuk memiliki Myro boards ini. Karena disinilah tempat bergagasan, apalagi kita udah mau masuk lagi ke daring kan, karena Omikron misalnya. Jadi ini sangat berguna, nanti teman-teman bisa masuk ke myro.com, nanti diulik untuk masuk ke Myro for Education. Nah, saya akan membacakan ini, salah satu hasil diskusi dari teman-teman akuntansi, misalnya mata kuliah apa saja yang bersinergi gitu. Ini pertama adalah pengantar bisnis, kemudian kewirausahaan, etika profesi, dan internal audit. Nah, ternyata, wah ini bisa nih, pengantar bisnis, kewirausahaan, etika profesi, dan lain-lain disinergikan dalam satu proyek. Jadi satu proyek. Nah, kemudian kita cari kanvas yang lain. Kanvas yang lain ini isinya adalah perlu membahas juga kira-kira untuk mata kuliah ini
perlu keterampilan apa saja, pengetahuan yang penting apa saja, peranan dan lain-lain, ini nanti diisi juga semuanya gitu ya. Semuanya diisi, kemudian capaian pembelajaran. Nah, ini yang menarik karena nanti setiap mata kuliah dan juga setiap proyek tentunya akan memetakan capaian pembelajarannya apa aja. Secara kognitif dia bisa apa, secara afektif dia bisa apa, secara psikomotorik juga dia bisa apa. Nah, kemudian nanti prosesi penilaiannya seperti ini kira-kira. Rubrik penilaiannya sikap, pelaksanaan proyek, dan pengetahuan, dan lainnya jika ada. Aspek-aspek misalnya sikap adalah tentang kepercayaan, keteladanan, wawasan, atau partisipasi, atau nilai-nilai anti korupsi. Nah, ini juga bisa diisi, workshopnya seperti itu. Kemudian, alur pembelajarannya, apakah mau dibuat ke dalam 16 pertemuan, kira-kira nanti proses kegiatannya apa saja nih. Pertemuan 1 dan 2, mahasiswa mengerjakan apa, menghasilkan apa. Seterusnya dengan sampai ke pertemuan ke-18, ke-16. Nah, ini adalah proses double diamond-nya. Jadi, ini adalah bukan RPS tentang substansinya, tapi tentang perjalanan proyeknya. Jadi, perjalanan pertama, anak-anak sampai sini dia paham apa, kemudian sampai sini dia bisa apa, menciptakan apa, kemudian bagaimana cara mensosialisasikannya. Nah, apakah kita bisa berlatih nih, Bapak dan Ibu? Kalau bisa berlatih, kita bisa langsung ke Mairo-nya. Nanti boleh Bapak dan Ibu kira-kira bisa masuk nih, kira-kira mata kuliah yang bersinergi apa aja nih di Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya. Atau mau ada yang bertanya lagi, silakan. Kalau misalnya tidak memungkinkan untuk masuk ke digital whiteboard-nya. Silakan. Oke. Baik, silakan Bapak Ibu. Sebelum ke praktek, ini mungkin yang beberapa masih baru, Pak Dwi termasuk saya nih, menggunakan Miro. Silakan. Ada pertanyaan mungkin? Kalau enggak, kalau belum bisa tidak apa-apa. Oke, kalau enggak saya akan coba teruskan. Bertanya, Pak. Sedikit, Pak. Silakan, Pak. Kalau tadi saya ikutin pembahasan pagi ini, jadi menurut bayangan saya itu ada beberapa mata kuliah. Nanti ketika kita ada suatu proyek, ini di dalam proyek itu nanti bisa diikutkan beberapa mata kuliah yang terkait gitu atau bagaimana nih, Pak? Ya, betul Pak. Jadi pertama sebenarnya bisa dilakukan satu mata kuliah, satu proyek itu sangat memungkinkan. Hanya saja nanti beban mahasiswanya jadi terlalu banyak karena dia nggak cuma belajar tapi juga harus mengadakan proyek. Jadi sebenarnya ini dilakukan untuk pertama memastikan outcomes bahwa benar mata kuliah kita itu sebenarnya saling kait-mengkait dan memang diperlukan sinergi di antaranya. Yang kedua juga untuk mengurangi beban mahasiswa karena proyek ini butuh aktualisasi yang lebih full ya, lebih bagus, lebih banyak waktunya sehingga harapannya ada 2 atau 3 mata kuliah yang bersinergi, proyeknya sama tapi dilihat dari sudut pandang beda-beda. Jadi nanti kalau di sesi diskusi di mata kuliah masing-masing akan melihat dari kacamata mata kuliahnya masing-masing. Begitu, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Udah mulai kebayang ini, Pak. Tapi jangan dibayangin rumit ya, Pak. Jangan dibayangin rumit ya, karena ini nggak rumit justru. Jadi nanti dibayangkan kayak gini, Bapak punya RPS sekarang. Nah, RPS sekarang itu dinaikkan ke LMS, ke Learning Management System. Bapak nanti membuat satu kolom lagi tentang perjalanan proyeknya. Jadi nanti kita banyak mengisi, anak-anak itu mendiskusikan apa yang sudah dibahas, sudah dilakukan dalam proyek dan dikontekstualisasikan dengan kemampuan kemampuan substansi yang sudah Bapak buat di LMS. Gitu, Pak. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan.
Ya, ini prinsipnya, ya silakan. Pak Dwi, saya Ya. mau tanya, menarik sekali ya, ini berarti bisa efisien satu proyek untuk beberapa mata Ya. kuliah gitu ya. Ya. Karena kan kita sekarang memang ditarget loh, maksudnya jumlah mata kuliah yang berbasis proyek itu jumlahnya harus sekian persen dari total mata kuliah yang ditawarkan. Ya. Nah, jadi tadi proyeknya itu kan berarti real project, terus kalau dilihat misalkan ada 4 mata kuliah, tadi yang saling berkaitan di Miro tadi berasal dari angkatan yang berbeda, itu sangat mungkin ya dimasukkan di dalam satu proyek, karena kan kayak pengantar bisnis, kemudian etika bisnis itu kan ditawarkan pada angkatan yang ada yang pengantar bisnis semester 1, etika bisnis katakanlah semester 5 gitu kan ya Pak? Ya. Jadi itu dosennya juga beberapa orang, dan berapa kapasitas maksimal Pak dalam satu proyek itu? Ya, jadi menarik ya Bu. Memang betul. Jadi setiap mata kuliah itu jadi punya proyeknya gitu. Tapi proyeknya itu nggak jumlah banyak. Jadi pertama efisiensi. Yang kedua justru efisiensinya itu di bidang dosen sebenarnya. Dengan mata kuliah proyek ini dosen akan lebih banyak fokus juga pada riset. Jadi nggak terlalu banyak minggu ini ngajar ini jam sekian. Jadi pembelajarannya tetap high quality karena dia implementatif di project, tapi dosennya juga akan punya banyak insight untuk penelitian-penelitiannya, risetnya. Nah, kemudian berapa banyak, justru berapa banyak itu dosen itu kan nanti ke LMS ya, Bu, mahasiswanya ke dosen tuh LMS. Jadi pesertanya tetap, kalau di LMS adalah satu kelas itu, atau bisa banyak sekali karena kita membuka kelas ke luar fakultas atau ke luar universitas, tapi secara mentoringnya justru dosen-dosen ini kalau tim teaching nanti bisa dibagi menjadi Prof. Wiwik misalnya sama saya dosennya, sama Mbak Misni misalnya bertiga. Tapi nanti Prof. Wiwik itu akan memegang 3 kelompok, Mbak Misni 3 kelompok, saya 3 kelompok sebagai mentor dan fasilitatornya untuk proyeknya. Jadi lebih banyak itu. Itu kalau misalnya sebagai mentor di proyeknya. Tapi kalau mau di masa kuliah dan butuh pendalaman substansi, maka bisa dibagi-bagi. Oke, saya bab 1 sampai bab 3 ya, gitu. Mbak Misni bab 1, bab 3, Prof. Wiwik bab selanjutnya. Itu sangat mungkin. Jadi sebenarnya menjadi sangat efisien. Terbukti dari kemarin itu waktu diterapkan di TPB, kami itu berhasil mengurangi jumlah dosen yang sangat signifikan, terutama untuk mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia. Tetapi learning outcomes-nya tidak diabaikan, karena justru jadi lebih kontekstual dan outcomes-nya bisa dipertanggungjawabkan apakah dia bisa Bahasa Indonesia dengan baik, gitu, dan lain-lain. Jadi banyak efisiensi yang bisa dilakukan, Bu, karena ada flip classroom. Terima kasih Pak Dwi. Gue lagi bicara, tenang aja, cuma revisi. Silakan Bapak dan Ibu. Mau tanya ini Pak, gimana? Saya tadi mau di WhatsApp-nya, tapi Silakan Pak Arif Andri, monggo. Sudah masuk nih sebenarnya. Pak Arif Andri, monggo. Pak Arif Andri, tadi sudah mau bertanya ya Pak? Silakan Pak. Oke. Ada lagi silakan Bapak Ibu terkait dengan problem based learning ya. Oke. Oke, mungkin bisa diilustrasikan dulu Pak Dwi penggunaan dari Miro tadi seperti apa? Oke, baik, saya akan coba. Bapak dan Ibu, salah satu hal yang penting dalam project based learning itu adalah memahami ini ya. Saya akan share screen sebentar. Bahwa tadi pertanyaan Bu Dekan adalah tentang tim kita, terus tentang tools dan tekniknya. Jadi memang ini akan perlu banyak belajar, terutama tentang tools dan tekniknya ya. Kalau tim teaching udah biasa. Jadi memang jangan lupa bahwa project based learning ini juga nggak lepas dari kemampuan kita untuk
melakukan proses dengan digital mindset ya. Digital mindset ini menjadi menarik karena anak-anak kita justru tumbuh di era digital, dan digital mindset itu kan artinya bisa tumbuh dan sukses di era digital. Saya punya gambar yang bagus nih. Ini adalah kemampuan berpikir, atau yang pertama traditional logic, lateral thinking, dan deep thinking. Nah, ini pasti akan punya challenge nih buat tim kita, terutama di tim dosen, untuk melakukan proses transformasi jadi project. Karena mungkin ada beberapa teman kita yang nggak mungkin nih harusnya gini, sementara kita udah masuk ke era digital yang mungkin bisa saja terjadi, karena perbedaannya adalah pertama, kalau traditional logic kalau dilabirin dari A ke B gitu ya. Kalau lateral thinking itu kreativitas cara-cara baru. Nah, sekarang di digital thinking itu sangat mungkin karena kita bisa bereksplorasi. Nah, oleh karena itu dalam proses itu project based learning ini juga tidak lepas dari proses mengakuisisi si digital mindset, yaitu dengan growth mindset. Artinya kita itu melibatkan people, proses, dan tools. Nah, memang menjadi penting sekali untuk mengakomodir keduanya. Sehingga dalam proses project based learning ini menjadi penting sekali untuk memfasilitasi kawan-kawan kita untuk melakukan proses-proses pembelajaran daring atau luring dengan workshop bisa jarak jauh. Makanya kemampuan utama dalam project based learning, terutama dalam kaitannya dengan digital, adalah kemampuan kita berpikir visual, bagaimana berbagi konten, tapi tetap terorganisir, bisa komunikasi real time ataupun asinkronus. Nah, ini jadi penting sehingga nanti kita perlu menjabarkan bahwa dalam pelaksanaannya, project itu perlu tim, perlu teknik, dan perlu tools sehingga punya outcomes. Sebenarnya dengan era digital ini menjadi menarik karena proses-proses pembelajarannya itu bisa jadi remote facilitation. Contohnya seperti ini sebelum kita ke Mairo. Jadi kita ngomongin tim anak-anak nih mahasiswa, bisa split tim. Apakah tim itu bisa 2 atau lebih co-located team yang beda-beda gitu ya, atau satu grup di wilayah A, satu grup di wilayah B, atau hybrid team. Hybrid team itu satu di universitas di Penogoro di Unsud, satunya tersebar. Ini bisa hybrid team. Nah, atau remote team, semuanya benar-benar remote seperti yang kita lakukan misalnya sekarang. Nah, ini dilakukan seperti itu. Sehingga beberapa pembelajaran project based learning juga tidak bisa diabaikan tentang kemampuan-kemampuan fasilitasi jarak jauhnya. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa dilakukan untuk melakukan proses project. Beberapa aplikasi yang bisa disegerakan seperti Skype, misalnya Zoom udah biasa, Teams, Google, Slack, Trello, Miro, dan Murals. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan terakhir adalah Miro Boards. Nah, Miro Boards ini sangat recommended untuk Bapak dan Ibu kuasai, karena Miro Boards ini akan menjadi sebuah platform di mana Bapak dan Ibu akan lebih mudah belajarnya, terutama mahasiswa untuk melakukan proses pencatatan. Nah, Miro Boards ini adalah sebuah hal di mana Bapak dan Ibu bisa bisa melakukan proses-proses yang sangat baik, terutama misalnya di ilmu manajemen gitu ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada layar saya sudah kelihatan, Mas Afif? Sudah. Nah, ini Miro Board, di sini ada kursor-kursornya, ini adalah post-it ya. Kemudian ini adalah untuk komentar, ini adalah untuk buat panah, ini gambar, ini teks, ini untuk menggambar. Kalau Bapak dan Ibu kebetulan punya tablet, akan lebih baik, bisa coret-coret di sini. Kemudian ini bisa upload dari komputer kita, dari URL, atau dari yang lainnya. Nah, yang menarik adalah sebenarnya di Miro ini kalau Bapak dan Ibu mau menggunakannya juga secara organisasi. Di sini banyak tools bagaimana membantu kita untuk melakukan meeting-meeting efektif. Atau mau brainstorming, di sini ada bahan-bahannya. Kalau brainstorming misalnya kita lihat ini template-nya brainwriting gitu ya. Kita bisa pakai ini brainwriting. Ini bisa use template di sini. Kemudian template-nya bisa digunakan. Atau misalnya Bapak dan Ibu ingin menggunakan template-nya untuk bikin workflow ya, karena project kita punya banyak workflow, maka di sini ada contoh-contoh workflow tentang mapping dan diagram,
Atau untuk riset nih, riset S2, S3, S1 ini bisa juga pakai riset design, atau tentang strategi, atau tentang hal-hal lain. Nah, di sini sangat dianjurkan Bapak dan Ibu sebenarnya menggunakan template ini, karena sekali kita share link itu bisa diisi sampai 100-200 orang ya, itu sangat besar sekali dan sangat membantu, atau bahkan saya pernah coba sampai 500 orang di satu board ini, dan ini sangat mungkin untuk dilakukan proses-proses belajarnya. Sehingga misalnya contohnya untuk research and design, kita bisa lihat template-nya apa aja sih. Ini template-template untuk research and design, dan ini sangat memudahkan terutama untuk proses-proses pembimbingan misalnya. Nah, MyRobot ini sangat recommended untuk melengkapi proses project based learning, sehingga teman-teman mahasiswa bisa melakukan proses-proses pencatatan secara kolaboratif. Mungkin itu saja dari saya, Mas Afif. Terima kasih banyak. Saya sangat senang sekali jika Bapak dan Ibu berkenan untuk menghubungi saya atau diskusi lebih lanjut. Feel free, saya senang banget kalau ada diskusi-diskusi ya, terutama untuk mata kuliah yang lebih spesifik. Perlu apa nih kira-kira, siap membantu. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Dwi. Tadi ada beberapa penjelasan project based learning, jadi kita nanti bisa di semester awal juga sudah bisa kita terapkan, dan kita bisa mengintegrasikan beberapa mata kuliah menjadi satu project, dan itu tidak tentu saja bisa mengefisienkan dari sisi dosen, waktu dosen juga tidak perlu 16 kali pertemuan dengan 5 mata kuliah, kalau masing-masing satu project tentu sangat memberatkan. Nah, nanti dengan pendekatan ketika nanti sudah terintegrasi menjadi satu project, mengintegrasikan beberapa mata kuliah menjadi satu project, ini lebih bisa CPL-nya bisa terpenuhi, namun dari sisi waktu dan dosen bisa dialihkan sumber dayanya ke aktivitas yang lain. Mungkin itu ya. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Ini kita masih brainstorming ya untuk sesi ini, dan mungkin kita akan mengundang secara khusus Pak Dwi untuk bisa mendampingi ya ketika nanti beberapa kurikulum baik di ISP, manajemen maupun akuntansi, maupun ini ada satu prodi pendidikan ekonomi mungkin bisa diterapkan di sini. Silakan Bapak Ibu. Saya Pak Afif, izin bertanya Pak Dwi. Silakan. Ini kan kalau terus terang saya beginner ya buat project based learning ini, pembelajaran berbasis proyek ini. Kalau misalnya bayangan saya, kalau misalnya ada beberapa mata kuliah yang digabungkan menjadi satu gitu kan, untuk membuat satu project, itu kan berarti misalnya ada 3 mata kuliah ya Pak. Nah terus berarti kan ada 3 RPS gitu ya Pak, untuk digabungkan menjadi satu dari suatu proyek. Nah itu ada step by step-nya nggak Pak untuk membuat proyek ini supaya sama atau linear antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain. Terima kasih Pak Dwi. Ada Bu Widya. Jadi step by step-nya ada. Jadi project itu tadi bisa pakai memilih dulu apakah ketiga mata kuliah ini cocoknya problem atau project gitu ya. Atau bisa jadi yang satu project satu problem, yang satu problem satu project, itu sangat mungkin. Step by step-nya itu tergantung dari learning outcomes-nya. Sebenarnya mata kuliah ini, kelompok mata kuliah ini kalau di peta mata kuliah kan ada ini golongan ini yang untuk enhancement ini gitu dan lainnya. Nanti pilih project atau problem. Nanti baru step by step-nya. Kalau problem ada 7 step, kalau project ada 16 step yang seperti tadi saya katakan, yang dibagi 2. Kalau project biasanya memetakan dulu, memahami dulu, baru solusi. Jadi itu sangat ada. Nanti saya share bahannya ya, yang tadi saya jelaskan sama Mbak Widya. Jadi ada. Tapi RPS-nya tetap nih, RPS-nya bisa tetap. Karena kalau misalnya kita terlalu radikal, nanti Bapak Ibu dosen malah mundur dari project based learning. Jadi kita harus step by step, nggak usah terlalu radikal. Jadi Bapak dan Ibu tetap mempertahankan RPS-nya, tetapi kita kontekstualkan dengan project yang kita barengin, kira-kira mata kuliah kita bisa project bareng apa. Nah, kemudian dilihat dari sudut pandang mata kuliah masing-masing setiap pertemuan sinkronusnya. Ya, Pak. Terima kasih ya Pak. Mohon maaf tadi saya terlambat Mas. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu nih di Purwokerto ya. Nanti kita step by step, Mas Afif. Baik, terima kasih Bu Hayu. Barangkali yang lain, silakan Bapak Ibu.
Ya, karena mungkin tidak semua mata kuliah akan bisa masuk di proyekkan ya Pak Dwi ya. Ada beberapa mata kuliah yang mungkin tidak bisa masuk tidak bisa di PPL-kan begitu ya. Ini ada di beberapa mungkin perlu disesuaikan juga. Silakan Bapak Ibu. Yang lain? Sudah cukup? Ya. Baik, terima kasih Pak Dwi. Sepertinya untuk penjelasannya sudah cukup untuk penjelasan mengenai project based learning, dan nanti jika ada beberapa yang perlu dikonfirmasi dan beberapa yang ditanyakan terkait dengan pembelajaran berbasis project ini, nanti mohon berkenan untuk mendampingi tim di FEB Unsur. Mungkin saya, ya. Baik, ini saya cukupkan, kita cukupkan sekian pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Dwi Purnomo atas ilmu yang sudah diberikan. Semoga nanti kita bisa agendakan, bisa bertemu di kesempatan yang lain, mudah-mudahan bisa secara offline begitu, dan memberikan terkait dengan pemahaman yang terkait dengan project based learning tadi. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pada. Terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada Mbak Siwi. Monggo Mbak Siwi. Baik, terima kasih Pak Afif sudah memandu acara webinar pada hari ini, dan terima kasih juga Pak Dwi Purnomo. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, silahkan berkenan untuk bisa mengisi link presensi yang ada di kolom chat. Dan sebelum kita mengakhiri agenda hari ini, mohon juga berkenan Bapak Ibu mengaktifkan kameranya untuk kita lakukan sesi foto bersama. Baik, di sini ada 2 slide. Saya akan mulai dari slide yang pertama terlebih dahulu, ya Bapak Ibu. Monggo yang belum on kamera bisa di-on-kan kameranya. Baik, saya hitung untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya slide yang kedua, monggo Bapak Ibu bisa di-on-kan kameranya. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin. Untuk selanjutnya kita akan memberikan apresiasi ya, yang utama tentunya kepada narasumber kita. Jadi akan dilaksanakan penyerahan sertifikat narasumber secara simbolik. Monggo kepada panitia bisa di-share screen-kan, bisa di-screenshot sertifikat dari Pak Dwi. Terima kasih banyak. Baik, sami-sami Pak. Baik Bapak Ibu hadirin, tibalah kita di penghujung acara hari ini. Kita telah menyelesaikan satu rangkaian acara webinar pembelajaran berbasis proyek yang tentunya ini akan menjadi bekal bagi kita semua untuk nantinya melaksanakan di perkuliahan semester genap nanti. Baik Bapak Ibu hadirin, saya selaku MC tentunya memohon maaf apabila dalam penyajian acara pada pagi hari ini terdapat banyak kesalahan ataupun kekurangan, dan saya mengucapkan terima kasih yang pertama kepada narasumber kita pada hari ini, Pak Dwi Purnomo. Terima kasih sudah berkenan berbagi ilmu kepada kita semua hari ini, dan juga segenap panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini, dan juga Bapak Ibu dosen FEB Unsur. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan semoga senantiasa sehat selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.